Jadi udah mulai ya sekarang kita rekam ya. Mangga, Ya, mangga silakan Pak oke. Yusuf. Monggo diulangi lagi Ya, nggak apa-apa. jadi ya jadi thank you juga di sini ada kebetulan juga kemarin juga aku juga ngundang tim dari Nanofest juga ya dan juga umum lah. Jadi biar mereka juga bisa sekalian tahu. Cuma memang terima kasih ya buat teman-teman yang udah hadir ini hari Sabtu tadi Pak Andrea bilang mungkin habis refresh segala macam ya gitu. Dan juga mungkin di sini pas aku cek waduh hari Sabtu pagi apa ini ngomongin Ethereum smart contract sepertinya kita harus coba ya istilah bahasa manusia gitu. Kita pakai bahasa manusia. Jadi ya terima kasih ya buat teman-teman mungkin langsung aja kali ya nama nama saya Muhammad Yusuf Musa. Jadi sini saya langsung coba ini ya share screen kali ya biar enak. Iya. Eh, oke. Semoga udah kelihatan ya. Udah Oke. kelihatan, Eh, kelihatan Mas. siap-siap. Oke. Ya jadi mungkin ini terima kasih juga buat Telkom University dan Pak Andri terutama sebagai eh, dosennya ya istilahnya terima kasih ya Pak udah ngajakin terus habis itu ini juga sedikit ya jadi nama saya Muhammad Yusuf Musa ini mungkin bisa di ini profil sendiri ya jadi di sini mungkin sebenarnya saya kurang lebih udah 10 tahun saya merasa tua nih Pak kalau sama mahasiswa jadi jadi intinya saya juga kuliah di mungkin tetanggaan kali ya Pak tapi kita di Jatinangor gitu istilahnya saya S1 Oh, di iya iya Jatinangor ya. di Unpad Jatinangor. terus habis itu saya ngelanjutin kuliah saya di SBM ITB juga ya masih siklus-siklus Jawa Barat. Jadi itu ini juga kebetulan saya juga muridnya Pak Andri kalau saya boleh jujur juga istilahnya waktu sertifikasi dari Telkom juga ya gitu istilahnya Oh, iya iya. juga mau explore untuk sertifikasi untuk blockchain ini gitu. Terus ya pokoknya pengalaman saya lebih banyak di konsultan terus juga mungkin kalau kita ngomongin blockchain sama kripto saya juga udah dari 2017. Jadi waktu itu awal-awal sekali ya kalau di Indonesia itu ya teman-teman ya gitu. Ya, long story short saat ini sekarang saya sebagai head of strategi dari Nanovest. Ini mungkin kalau misalnya teman-teman ngulik, saya juga ada dua buku ya yang sudah dirilis ya. Jadi ini juga basicnya kenapa sih buku ini? Karena dari saya dan sebenarnya saya dan teman saya ya ada dua orang namanya Alexander. Jadi ketika saya dan beliau menulis buku, kita pengen ada satu referensi untuk akademisi gitu istilahnya. Karena selama ini buku crypto blockchain tuh isinya trading trading semua gitu istilahnya. Jadi kita sendiri mungkin teman-teman sendiri juga agak bingung gitu kalau misalnya yang bahasa Indonesia gimana ya gitu istilah definisi blockchain dalam bahasa Indonesia gitu. Jadi di sini saya mencoba dan teman saya juga mencoba mendefinisikan blockchain di sini gitu. So far ini. Anyway, sedikit spill kali ya. Jadi nanti kita akan ada ya kita mungkin nanti akhir session kita ada akan game. Mungkin hadiah salah satu hadiahnya ya dua buku ini gitu buat teman-teman yang memang bisa jawab pertanyaan yang oke ya gitu. Saya kemarin udah izin juga sama Pak Andri Pak kita bikin game saja Pak biar ini biar hari Sabtu aman gitu. Gitu. Jadi sedikit mungkin walaupun sebelumnya sessionnya kita ngerangin tentang blockchain ya teman-teman ya. Jadi pada dasarnya kita mau refresh sedikit nih gitu istilahnya. Yang pertama blockchain itu sebenarnya intinya apa sih gitu. Mungkin kalau di sini kalau kita definisikan di sini saya mengambil definisi dari hyperledger.org ya gitu istilahnya. Jadi memang pada dasarnya ada beberapa kata ya yang bisa kita garis bawahi ya. Yang pertama blockchain itu satu dia adalah sebuah database gitu istilahnya yang database ini yang pertama, terus yang berikutnya keyword yang berikutnya terdistribusi dan intinya terdesentralisasi ya, jadi tidak terpusat itu istilahnya. Jadi dia tidak fokus ke satu aja. Terus juga di sini juga ditambahkan kalau misalnya ada add-on-nya adalah kayak ada misalnya ada smart contract gitu istilahnya. Smart contract itu apa? Nanti akan saya jelaskan gitu. Jadi karena dia software database, terus habis itu dia tidak terdesentralisasi, jadi makanya secara apa ya, secara constraint-nya atau secara keunggulannya memang dia itu dan juga terdistribusi ya, dan juga data-data terdistribusi. Jadi dia dia itu tidak terlalu apa ya, agak sulit lah untuk dijegal kita bilang seperti itu. Makanya salah satu nilai plusnya adalah security gitu atau keamanan. Mungkin di sini kalau misalnya dari awal teman-teman tahu blockchain itu sebenarnya dari apa ya dari Bitcoin kali ya kita bilang ya memang dari awal seperti itu. Cuman memang secara teknologi blockchain itu sendiri adalah kumpulan dari teknologi-teknologi yang udah ada sebelumnya gitu. Ini mungkin time frame-nya ya ini sedikit time frame-nya ya kita bilang ya. Jadi sebenarnya teknologi yang namanya distributed ledger atau pencatatan terdistribusi ya kita bilang ledger itu kan kayak buku besar, buku catatan ya.
Mungkin bisa di ini ya, istilah nanti nanti kita bisa sharing lagi gitu. Nah, dari awal itu sebenarnya udah dari kita bilang dari zaman dahulu kala ya, jadi tahun 227 sampai 180 Masehi, which itu sekitar waktu zaman-zaman kerajaan Roma lah ya gitu istilahnya. Ini ada namanya Praestepion itu kayak apa ya? Dia itu kayak semacam pencatatan terdistribusi dan itu juga cikal bakal dari kita bilangnya bank gitu istilahnya ya, gitu istilahnya dari bank gitu. Karena kan intinya kan bank itu kan kayak meja tempat duduk di mana orang itu mencatatkan sesuatu yang mereka titipkan gitu istilah sebenarnya. Nah, sekitar sekian ribu tahun berikutnya atau 10 abad gitulah, 19 sampai 10 abad, 19 sampai 20 abad berikutnya muncullah yang konsep ya kita bilang dari Stuart Haber sama Scott Stoneter ini. Jadi mereka itu bikin konsep gimana caranya untuk timestamp digital dokumen. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu sekarang kan udah ada teknologi digital signature ya kita bilang ya. Nah, itu awalnya itu dari tahun 91 tuh diteliti gitu istilahnya gimana caranya satu transaksi itu di approve secara digital gitu. Jadi nggak perlu physical touch lah kita bilang gitu. Nah, itu dieksplorasi dari jurnal itu gitu istilahnya. Jadi ini sebenarnya konsep awal dari sebenarnya namanya distributed ledger technology. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat kayak ini ada istilah blockchain sama DLT itu apa sih bedanya gitu istilahnya. Sebenarnya hampir sama ya karena pada dasarnya prinsipnya ada distributed ledger gitu. Cuman memang di sini blockchain itu lebih lebih apa ya lebih umum lah ya kita bilang ya termsnya gitu di sini. Lalu geser sedikit tahun 2001 sampai 2008 ini kita memang ada lah di sekitar 2005 namanya Nick Szabo itu mungkin teman-teman juga kalau misalnya yang entusias banget sama blockchain sama kripto terutama di Bitcoin itu Nick Szabo itu dia yang menginspirasi dari satu Nakamoto ya. Jadi dia bikin konsep namanya Bitgold. Cuma waktu itu kayak bagaimana caranya aset digital ini tuh awalnya ada namanya Bitgold gitu istilahnya aset digital. Tapi ternyata ada masalah gitu istilahnya dari Bitgold ini. Jadi dia itu ketika dia approve tapi dia itu tidak bisa memastikan mana spending pertama, mana spending kedua. Jadi ada beberapa lah. Jadi intinya sistemnya itu nggak terlalu hard butuh butuh improvement gitu. Baru 2009 dan sekarang Satoshi Nakamoto ini dia mencoba untuk memperkenalkan ya dari gabungan-gabungan tadi ya bagaimana digital signature, terus habis itu database yang terdistribusi, terus habis itu bagaimana intinya awalnya memang kita harus tahu Bitcoin itu diciptakan untuk sebagai pengganti mata uang sebenarnya. Jadi intinya kan electronic peer-to-peer cash system ya. Jadi benar-benar untuk jaringan pembayaran dan di mana mereka tujuan awalnya karena kita tahu 2008 ya 2008 itu ada global crisis kan gitu. Jadi ya mungkin kalau bahasa slang wordnya ya mungkin teman-teman kalau misalnya ada rekan-rekan yang dari lembaga keuangan di sorry ya. Jadi memang pada saat itu ada trust issue ya terhadap lembaga jasa keuangan atau bank waktu itu kan karena di Amerika beberapa bank besar itu collapse gitu istilahnya atau bangkrut. Jadinya jadi pada saat itu ya mereka coba ya sih ya mungkin kita bilang Satoshi Nakamoto coba nge-solve gitu istilahnya bagaimana caranya kita sebagai human punya aset ketika kita dititipin ke bank atau ke tempat gitu istilahnya itu tetap kita ada ownership-nya. Itu sebenarnya awal dari inti-inti besar dari blockchain dan Web3 ya. Mungkin nanti Web3 terlalu jauh ya, tapi blockchain ini adalah gimana caranya kita sebagai manusia itu punya ownership terhadap aset kita sendiri gitu istilahnya. Even though walaupun kita tahu selama dunia ini ada ya aset kan aset fisik ya gitu istilahnya, tapi kita bisa lihat nih gimana caranya kita ada legitimasi lah legitimasi istilahnya kayak apa ya lebih kayak um, trust gitu istilahnya. Jadi kayak ini benar-benar legit gitu. Ini benar-benar punya kita gitu. Dan itu ada verified dan approved by community gitu istilahnya. Jadi kan blockchain kan terdistribusi gitu. Itu salah satu tujuannya. Um, jadi sini gini bukan dari teman-teman di sini aku coba untuk nggak cuma run through tapi kita open to discuss ya dari teman-teman yang mau diskusi mungkin bisa raise hand. Kebetulan di sini ada dari tim Nanofest juga namanya Mbak Melen ya itu istilahnya jadi nanti mungkin bisa nanti juga Mbak Melen akan membantu untuk ngecek kayak itu istilahnya siapa sih yang mau nanya gitu tapi apa-apa feel free untuk nanya di sini jadi biar enak aja kita two ways lah ya kita bilang oke mungkin ini sedikit tentang apa ya ini saya coba summary ya kira-kira di dalam blockchain itu ada apa gitu. Baik lagi dia ada data hash sama hash previous block gitu istilahnya. Jadi memang blok itu sendiri intinya ya. Jadi isinya apa ya isinya data gitu istilahnya. Cuma memang isi ya memang ya kita bilang nanti akan saya jelasin ada prosesnya gitu. Jadi data ini isinya
isinya ya Unicode gitu istilahnya, teks secara teknis ya gitu istilah Unicode isinya data, tapi memang data ini tidak bukan kayak data sekarang blockchain mungkin makin ekspansif ya. Jadi data awalnya tuh data teks ya kita bilang ya. Terus habis itu dieksplor lagi jadi data gambar segala macam gitu istilahnya. Yang memang ada karena ya kita balik lagi ya teknologi berkembang terus habis itu smart contract segala macam akan ada hadir segala macam dan eksplorasinya dan ya use case juga bertambah gitu. Nah, ini notes ya. Berikutnya notes. Notes itu sebenarnya adalah semacam ini sih, semacam apa? Semacam mereka kayak memvalidasi ya. Jadi di blockchain itu kan tadi saya bilang ya, kan dia kan karena terdistribusi, jadinya jauh-jauhan gitu istilahnya. Ketika kita dikasih data, pasti kan harus ada validasi biar jaringan itu punya trust gitu istilahnya. Makanya bisa divalidasi dengan data-data yang sebelumnya gitu. Itu namanya blockchain gitu. Jadi si nodes ini adalah tugasnya dia selain menyimpan data tersebut, terus habis itu dia harus memvalidasi dari ya dia ngecek dari data sebelumnya gitu dan juga ngecek dari nodes lainnya. Nah, ini si nodes ini juga kayak berperan penting sih. Jadi setelah dia validasi, dia menyebarkan ya kita bilang nge-broadcast ya atau ya mengirimkan lagi ke blok lain atau nodes lainnya gitu buat divalidasi. Mungkin contoh gampangnya adalah ketika di sini kalau teman-teman udah mulai kayak investasi aset kripto kali ya, ketika teman-teman ada coba transfer aset-aset kripto, misalnya contoh Bitcoin ya gitu istilahnya. Bitcoin itu sebenarnya ketika teman-teman transfer ke misalnya contoh anggap aja satu Bitcoin ya gitu istilahnya. Itu jadi si Bitcoin itu kan nggak langsung nyampe gitu, tapi kan ada confirmation one, confirmation two sampai six confirmation gitu. Jadi di Bitcoin sendiri itu ada 6 konfirmasi, tapi ketika konfirmasi keempat kelima itu tuh udah langsung approve gitu istilahnya karena udah majority ya. Intinya kalau nanti ini sebenarnya ke berikutnya sih. Jadi intinya ini ada namanya konsensus gitu istilah. Jadi ketika ada majority dari jaringan situ tersebut itu sudah confirm gitu. Kalau transaksi aku ke Pak Andre gitu istilahnya itu udah confirm sampai ke lebih dari majority lah kita bilang ya. Lebih dari tiga kan kalau tadi kan Bitcoin 6 ya konfirmasinya. Tapi kalau lebih dari tiga konfirmasi keempat kelima itu udah asetnya itu udah pindah ke Pak Andri gitu, udah pindah ke walletnya Pak Andri gitu. Itu namanya tadi yang konfirmasi dan validasi tersebut namanya konsensus algoritma gitu. Jadi intinya pada dasarnya ini sebenarnya kalau dibilang blockchain ini jaringannya jaringan musyawarah mufakat ya kita bilang ya. Jadi musyawarah mufakat ini jadi sesuai. Jadi ketika nanti ada orang yang melakukan transaksi atau ada penyimpanan data atau kita butuh approval, si blockchain ini tuh sebenarnya ngelihat nih dari majority ini sebenarnya worth it nggak sih istilahnya gitu, valid nggak sih sebenarnya dari transaksi ini. Makanya nanti secara ada secara algoritmanya itu dia akan membuat oh ini valid nih transaksinya. Tapi memang ada juga yang nggak valid ya gitu istilahnya. Jadi yang nggak valid biasanya akan masuk ke blok atau nodes-nodes lain gitu. Maka sebenarnya yang kalau misalnya saya boleh sharing sedikit, kalau misalnya teman-teman mau bikin blockchain, itu memang dipastikan si blockchain-nya ini tuh udah langsung tersebar gitu istilahnya. Dan memang secara database tuh udah banyak gitu. Kalau misalnya let's say database-nya sendiri masih in terms of kayak tiga atau dua gitu, sorry, nggak mungkin dua ya, karena harus ganjil kan karena harus konsensus lah kita bilang harus sepakat gitu. Jadi memang ketika nanti ada satu kita bilang satu node atau satu database yang dia bilang ini transaksinya nggak bagus gitu istilahnya ya atau nggak valid gitu nanti ketika dilempar ke jaringan lain atau ke node lain dia bisa melihat oh kalau misalnya ternyata mayoritasnya nggak bagus atau nggak approve ya udah itu akan dibatalkan gitu anggap aja transaksi itu di reject lah kalau kalau kita bilang gitu soalnya prinsipnya kayak kalau misalnya teman-teman ini masuk ke profit ya nanti ya. Jadi dia nih kita masuk ke transaksi. Jadi sebenarnya transaksi itu sebenarnya kayak bank gitu istilahnya. Kalau teman-teman pernah ngirim uang gitu istilahnya kan dari ATM dari bank rekening ke rekening lain kan sebenarnya kalau kita lihat secara di depan itu kan langsung nyampe gitu istilahnya kayak oh ini seperti ini kita juga ada apa ya ada biayanya tapi langsung nyampe gitu istilahnya. Aslinya kan dia muter-muter dulu di bank itu kalau transfer uang itu dari bank kita itu apa ya kita bilang dilempar lah ya ditransfer ke datanya itu ditransfer ke bank sentral gitu istilahnya. Dari bank sentral itu dimasukin ke otoritas terkait diverifikasi. Mungkin lumayan jauh lah gitu, lumayan panjang gitu. Baru nanti nyampe ke bank tujuan. Makanya di bank itu ada istilah namanya settlement. Settlement itu artinya mungkin bahasa bahasa kerennya direkonsiliasi ya atau dikonsolidasi digabungin tuh data-data yang apa aset-aset atau uang-uang yang nyampe ke bank mereka gitu. Makanya kalau teman-teman mau kerja di bank gitu istilahnya sebagai banker gitu makanya mereka melihatnya di situ. Oh ini ada duit berapa nih hari ini yang masuk dan ada duit berapa yang hari ini keluar gitu. Sebenarnya seperti itu. Tapi mungkin kalau boleh saya jujur sama blockchain ini tuh di push langsung. Jadi
Jadi istilahnya langsung di summary lah, diringkas. Proses itu tuh nggak perlu gitu. Jadi langsung nyampe kalau ke blockchain karena udah satu jaringan, udah di approve sama jaringannya juga. Jadi ketika saya transfer Bitcoin ke Pak Andri itu langsung itu Pak Andri juga memang ada prosesnya dan blockchain itu tuh terbuka ya, ada namanya blockchain scanner gitu istilahnya. Dan mereka tuh udah langsung kelihatan gitu. Ini kurang lebih seperti ini proses di blockchain ya. Jadi misalnya tadi saya ngirim satu Bitcoin ke Pak Andri ya, itu 1 M loh Pak. Jadi habis itu dari saya nanti kan transaksi kan saya request gitu ke jaringan gitu. Misalnya, oh satu Bitcoin. Nanti sih anggap aja kita nomor transaksinya 001 gitu istilahnya ya teman-teman ya. Jadi transaksi nomor 001 ini itu langsung dikirim ke jaringan Bitcoin itu. Disebarin nih dari 700, kalau nggak salah sekarang sekitar 750 ribuan blok atau nodes yang ada di Bitcoin ya teman-teman ya. Jadi kita nyempil tuh transaksi 001, saya ke Pak Andre itu nyempil satu tuh. Nah, jadi dinilai tuh ini transaksi yang dari 001 ini, nomor transaksi 001 ini valid nggak sih gitu. Nah, 750 itu akan ngambil tuh, akan ngeliat nih, oh ternyata valid gitu. Setelah 5 validator tadi, oke, kan ini kan tadi ya nomor 3 ya. Jadi si peers atau node tadi itu ngevalidasi transaksinya. Ini transaksi 001 ini ternyata valid gitu istilahnya. Oke, begitu valid dan sudah valid semua, itu langsung dimasukkan ke blok. Jadi kayak ditumpuk gitu istilah teman-teman, di stack gitu istilah. Jadi kayak jadi masuk ke blok gitu transaksi tadi. Mungkin barengan sama transaksi 001 sampai transaksi 001.000 lah kita bilang gitu. Nah, terus baru ketika udah ditumpuk ke blok itu ya udah jadi blok kan. Ya udah nanti dikirim lagi ke jaringan buat disimpan gitu istilahnya. Kan karena blok-blok itu kan tersusun ya, makanya namanya blok itu blockchain gitu istilahnya. Jadi sebenarnya sih kalau kalau istilah blockchain sendiri itu di mungkin kita lihat dari bahasanya white papernya Satoshi Nakamoto itu tuh dia itu tidak secara eksplisit atau secara langsung disebutkan. Tapi sebenarnya dia itu kayak memang blok itu sebutkan. Jadi the transaction is kayak kayak dikumpulkan dalam satu blok, akhirnya di blok itu akan disusun. Jadi kalau di bahasa Inggris itu blok-blok itu kayak tersusun dalam kayak kayak chain gitu. Makanya sama sebenarnya istilah blockchain itu adalah kayak kesepakatan dari komunitas gitu istilahnya ya. Dari orang-orang yang awalnya itu ngelihat oh ini namanya blockchain gitu istilahnya. Because the data it's like stacking on the block and then the block it's like ya disusun kayak chain. Nah, baru tadi ya blok-blok tadi itu didistribusin ke semua nodes tadi. Gitu. Disimpan lah kita bilang ya. Baru transaksinya komplit setelah kalau di Bitcoin itu setelah mayoritas nodes itu kurang lebih 6 kali transaksi ya, 6 kali validasi, sorry, kali konfirmasi dibilangnya itu ada gitu. Dan itu terbuka ya di blockchain scanner ya untuk Bitcoin gitu. Nah, kita ngomong Ethereum ya nanti ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Ini jenis-jenis blockchain. Ada yang public. Jadi ini ada 2 kategori. Ada public, public permissionless. Jadi gini, kategorinya ada yang public sama private. Terus juga di sisi lain ada yang orang-orang bisa akses atau enggak gitu. Jadi kita bilang yang benar-benar public dan terbuka itu blockchain public permissionless. Jadi intinya semua orang bisa pakai lah kita bilang. Terus ada lagi public permission gitu istilahnya. Public permission itu artinya secara jaringan dia terbuka, orang bisa baca transaksinya. Tapi untuk jadi validator, untuk istilahnya untuk jadi validator, untuk jadi apa ya? Intinya untuk mengkonfirmasi transaksi tersebut itu tuh hanya yang ditunjuk sama jaringan tersebut. Biasanya penunjukan itu ada istilahnya konsensus gitu. Nanti akan saya jelaskan intinya kalau di Ethereum itu kenapa ada namanya proof of stake, terus habis itu ada namanya proof of work gitu istilahnya. Nah, itu sebenarnya ditunjuk gitu istilahnya sama si jaringan itu. Ada ini ya istilahnya, ada requirement-nya ya istilahnya kenapa bisa jadi validator. Terus ada lagi permission, private permission ini benar-benar kalau kita bilang terbatas lah ya gitu. Dan ini rata-rata kalau kita bilang enterprise ya, enterprise itu kayak teman-teman dari perusahaan-perusahaan itu tuh biasanya tertarik lah pakai permission ini gitu, istilah private permission, jadi benar-benar tertutup ya, isolated ya, jadi isolasi, benar-benar terisolasi. Cuma memang ini agak tricky sih kalau nyebut private blockchain itu ya, karena kan kita tahu memang secara harfiahnya dan secara ininya, secara umumnya blockchain itu umum dan juga semua orang bisa pakai gitu istilahnya. Nah, baru yang terakhir private permissionless. Jadi intinya secara scope-nya itu private tapi memang yang anggapnya gini kayak satu perusahaan besar gitu dia bikin blockchain terus habis itu semua orang di dalamnya bisa pakai gitu istilahnya. Nah, itu private permissionless gitu. Semua karyawan lah kita bilangnya. Cuman kalau private permission satu perusahaan bikin blockchain gitu istilahnya ada solusi blockchain tapi let's say kayak hanya bos-bosnya aja gitu atau hanya beberapa departemen yang bisa jadi validasinya atau ada bisa jadi usernya lah kita bilang ya atau ada accountnya.
Nah, itu kurang lebih seperti itu bedanya kayak gitu. Gitu. Nah, ini ada sedikit semacam event ya kita bilang ya. Jadi ada ini namanya blockchain fork gitu. Kalau misalnya sebenarnya kalau kita ngejelasin sebenarnya blockchain fork ini kayak ada satu kejadian di mana intinya sih kayak update ya kita bilang update jaringan atau kalau boleh dibilang kayak update software lah kita bilang. Jadi kalau kita ngomongin fork ini, si fork ini tuh eh, kita bilangnya gini, mungkin kalau misalnya kalau kita lihat blockchain atau ya kan blockchain ada kriptonya ya. Kalau kita bilang kriptonya itu sebagai aset layaknya saham itu kayak di split gitu istilahnya. Cuman di sini kalau kita dari apa dari sisi teknologinya ini ibarat kata kayak ada fork gitu. Misalnya contoh gini, fork itu kayak misalnya contoh gini, misalnya blockchain itu ternyata yang publik itu dari dia awal pertama kali launching itu ternyata dihack gitu istilahnya atau diserang gitu. Bukan dihack sih diserang gitu sama sama satu pihak lah gitu. Dan ternyata ada beberapa nodes tadi atau sistem tadi yang sebenarnya rusak dan akhirnya sistem itu ternyata nggak bisa dibetulin dan akhirnya harus bikin jaringan baru gitu istilahnya. Artinya diperpanjang gitu. Fork itu kan kayak percabangan sebenarnya kan gitu. Jadi dicabangin akhirnya yang lama dimatiin yang ini kita ngomongin hard fork ya. Yang lama dimatiin terus yang ini mereka bikin baru gitu. Makanya ada kejadian-kejadian di mana kayak mungkin teman-teman nih contoh gampangnya pakai kripto ya. Di mana mungkin kalau teman-teman tulis Bitcoin itu Bitcoin ada banyak jenisnya. Ada Bitcoin yang original, ada Bitcoin namanya SV, Bitcoin ABC, Bitcoin Diamond, Bitcoin apapun gitu. Kenapa dia ada Bitcoin? Maksudnya ada bahkan Litecoin gitu. Kenapa ada istilahnya ada koin-koin yang dia pakai jaringan di Bitcoin tapi sama dia dicabangin. Karena si developernya itu atau si yang ini bukan satosinya ya, tapi si developer yang memang ngerasa kalau jaringan Bitcoin ini harusnya tuh bisa lebih better gitu istilahnya, bisa lebih baik. Akhirnya sama dia ngambil percabangan dari Bitcoin untuk ditarik gitu. Lalu mereka bikin kayak semacam jaringan sendiri gitu, based on kayak mereka kayak bikin kripto sendiri dan bikin ya kita bilang konsensus sendiri gitu istilahnya. Seperti itu. Jadi itu seperti itu bisa. Nah, kalau yang namanya soft fork itu ya sekedar update software aja. Intinya mereka masih satu dan si koinnya atau kripto yang dikeluarkan juga masih satu gitu istilahnya. Dan ini kayak entah, nah ini sebenarnya nggak ada new rules sih. Nanti jadi kayak di nextnya adalah bener-bener langsung oh ya udah kita masih as it is gitu. Kalau hard fork bener-bener si yang lamanya masih ada, terus yang berikutnya tuh percabangannya atau forknya tuh ya masih jalan juga gitu. Kadang-kadang sebenarnya gini loh, sebenarnya kalau karena kita tahu Bitcoin ini, sorry blockchain ini umum gitu istilahnya, jadi sebenarnya tergantung dari masing-masing perspektif gitu. Kita lihat ada komunitas yang udah ada atau kayak engineer-engineer atau developer yang memang udah sepakat sama peraturannya mereka yang sebelumnya. Tapi ternyata ada lagi yang kalau bahasa 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 slang apa ya ya mungkin kalau bahasa lainnya itu kayak selengean lah ya kayak dia pengen membangkang gitu istilahnya gue nggak setuju nih sama peraturan blockchain sistem ini gitu jadi gue bikin blockchain sendiri tapi karena harus bikin blockchain sendiri dari awal itu susah ya udah kita bikin percabangannya gitu istilahnya ditarik langsung istilahnya di fork gitu istilahnya seperti itu makanya di split lah jadi kayak udah beda manajemen kalau kita bilang ya nah manajemen yang lama ini masih jalan ya kayak maaf ya kayak partai lah partai yang lama masih ada terus partai yang baru masih ini kalau sistemnya kayak gitu gitu istilahnya kurang lebih seperti itu kayak hard fork seperti itu jadi ada beberapa ini sebenarnya hasil dari beberapa orang yang sebenarnya intinya sih mereka pengen improvement ya penyempurnaan dari jaringan yang lama sih. Hmm. Ya mungkin sampai sini ada pertanyaan belum ini tadi sedikit ya tentang blockchain dari teman-teman silakan yang mau bertanya langsung aja angkat tangan atau langsung open mic juga boleh lah ya kita bilang langsung dicek gitu feel free aja ya gitu. Em, ya mungkin kita lanjutin dulu kali ya jadi tadi kita tahu ada blockchain terus habis itu ada lagi sekarang udah mulai ke aset gitu mungkin di sini kenapa sih Ethereum gitu istilahnya nanti nanti akan pelan-pelan lah gitu. Jadi intinya ini mungkin aku akan agak cepat sih jadi intinya di sini kita tahu revolusi aset gitu awalnya dari barter terus habis itu ada lagi namanya penggunaan koin benggol ya kalau kata orang tua tuh koin benggol gitu saya sebenarnya kayak mata uang koin tapi gede banget gitu itu sebenarnya awalnya tuh dibuat dari logam gitu logamnya logam apa ya entah itu perak atau emas gitu cuman kalau emas itu udah gak ada harganya lagi ketika udah dinilai dari koin gitu ini kita lihat nah mungkin dari awal banget tuh namanya sistem barter semoga teman-teman tahu ya sistem barter itu ya intinya nukar menukar barang dengan barang gitu istilahnya. Jadi saya misalnya contoh saya butuh daging terus habis itu Pak Andri butuh beras tapi saya punya beras saya tukar
tukar Pak Andre juga punya daging, jadi saya tukeran gitu istilahnya gitu. Itu namanya barter. Terus ya koin benggol tadi ya, metallic money. Terus tahun 19 ini sebenarnya gini, ini sebenarnya kenapa aset kripto itu dan blockchain itu ada gitu awalnya. Jadi gini, uang itu awalnya itu dia kita bilang ini tahun 1670 di awalnya tuh di Amerika Serikat atau di US itu tuh dia itu bikin uang yang dimana dia belakangnya itu ada underlying-nya, jadi ada nilainya. Nilainya sama dengan setara dengan emas. Awalnya itu kenapa pakai emas ya karena emas saat ini sampai saat ini itu salah satu aset yang sebenarnya masih masih diminati sebagai penyimpanan aman lah gitu istilahnya, penyimpanan amannya gitu. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Tapi ternyata sekitar 200 tahun kemudian gitu istilahnya 300 tahun kemudian emas itu udah nggak gunanya lagi karena ternyata banyaklah ya masalah lah gitu istilahnya dari Amerika Serikat sendiri. Baru saat ini ya ke store of value dari money. Jadi sebenarnya teman-teman kalau misalnya ada yang kritis gitu istilahnya, jadi sekarang uang itu atau mata uang itu sebenarnya backupnya apa gitu, nilainya dari mana gitu kalau kita ngomongin underlying ya. Kan mungkin teman-teman sering nanyain, ada yang nanyain kan, ya aset kripto sebenarnya apa sih di belakangnya, tanyain lagi untuk uang gitu. Sebenarnya uang kita itu backupnya itu belakangnya itu ada apa gitu. Itu sebenarnya boleh yang kritis seperti itu juga boleh gitu. Baru tahun 2009 ada namanya aset kripto gitu. Bitcoin yang mulai dari Bitcoin gitu. Kenapa ya? Kita tahu lah ini biar kita ada jaringan yang dimana itu tuh baik lagi tadi kan uang kita sebenarnya kan ketika kita taruh di bank itu kan ini apa ya udah itu hanya di depan aja gitu ketika kita settlement, tapi kan kalau kita kirim ke bank lain atau kita pindahkan sebenarnya kan banyak banget proses yang dilakukan terus habis itu baru nyampe. Nah itu dia tadi atas semangat aset kita ya punya kita gitu istilahnya. Jadi itulah dia kenapa ada Bitcoin, jadi untuk menjaga aset kita sendiri. Ini mungkin sedikit ya tentang taksonomi digital virtual currencies nih. Jadi ini sebenarnya ada di buku saya sih. Jadi intinya nanti teman-teman untuk lebih jelasnya bisa dibaca ya. Jadi intinya jadi yang pertama ini intinya gini, teman-teman harus bisa ini nanti kalau misalnya sebenarnya ini ya mungkin Pak Andri boleh lah dipakai buat kuliah ya Pak. Jadi nanti ini ada beberapa di Pak taksonomi. Jadi pertama ada digital currencies, yang paling bawah itu ada cryptocurrencies. Jadi kita bisa lihat nih. Jadi teman-teman harus bisa membedakan digital currencies sama virtual currencies gitu. Nah, yang paling tinggi itu digital currencies. Digital currencies itu intinya mata uang kita itu bentuknya digital. Kayak kalau kita bilang example-nya kayak e-wallet lah gitu istilahnya. Ini saya akan kasih kasih ini contohnya ya, kayak e-money, e-wallet gitu. OVO, GoPay, Dana, PayPal gitu istilahnya. Ini digitally represents value. Intinya dia punya apa ya? Dia tuh berlaku di satu negara dan juga punya kekuatan hukum gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, di bawahnya adalah virtual currencies. Virtual currencies itu aset, sebenarnya kita bilang aset digital atau yang berlaku pada satu ekosistem kita bilang. Jadi dia itu sebenarnya tidak apa ya, tidak punya legal tender atau tidak resmi gitu. Contohnya apa nih? Kalau teman-teman pasti tahu koin gacha kan, gitu koin gacha terus habis itu pokoknya koin-koin lainnya lah istilahnya kayak misalnya apa diamond ya di Mobile Legend gitu istilahnya atau di game gitu istilahnya. Nah itu mereka itu yang seperti itu itu namanya virtual currency sebenarnya. Jadi hanya berlaku pada satu ekosistem gitu. Nah, makanya ekosistem itulah yang apa ya, yang memang langsung ke sana. Jadi kayak ada satu apa ya, ada satu mata uang ya kita dalam tanda kutip ya satu mata uang yang berlaku pada ekosistem itu untuk transaksi gitu sih. Nah, berikutnya ada convertible nih. Ini udah mulai kayak sebenarnya ini kayak nanti konsep konsep ujung-ujungnya kayak token yang namanya tokenisasi gitu, real world asset. Jadi ini Rusia ya namanya Web Money. Jadi platformnya di Rusia namanya Web Money. Dia itu mereka diizinkan dan juga ada izin dari pemerintahnya di Rusia itu mereka mengizinkan bagaimana caranya ada aset digital yang bisa dikonvert ke aset nyata gitu istilahnya atau sebaliknya gitu yang memang jadi perwakilan dari aset nyata kurang lebih seperti itu lalu masuk ke yang decentralized which itu udah mulai ini ya ke blockchain lalu ada kayak kriptonya ya kita bilang ya jadi udah mulai pakai kriptografi gitu istilahnya lalu yaitu salah satunya apa ya contohnya kripto aset lah aset kripto kayak Bitcoin, Ethereum dan sebagainya macamnya. Nah, ini sedikit perbedaan koin sama tokens ya. Jadi pada dasarnya intinya sih kalau coins itu most of it memang dia digunakan sebagai pembayaran tadi gitu di ekosistemnya. Itu kayak contohnya Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana gitu istilahnya. Dan juga si coins ini cenderung dia punya protokol sendiri atau mungkin kita bilang coin layer one gitu.
Jadi kalau misalnya teman-teman tahu, misalnya contoh kalau invest di kripto gitu, ini ada layer satu, layer 2, maksudnya apa sih gitu. Itu sebenarnya terkait dengan layer satu itu biasanya kalau ada project yang bilang itu layer satu, dia memang tujuannya itu pengen bikin jaringan blockchain. Itu jaringan itu tujuannya. Tapi kalau misalnya dia tokens, hitungannya dia memang intinya pengen jadi utility gitu. Dan rata-rata tokens ini dia nggak apa ya, tidak belum 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 bisa sampai mainnet ya, atau jaringan jaringan yang memang mereka mereka bangun sendiri. Jadi ibaratnya mereka tuh masih nempel sama jaringan yang ada gitu. Kayak contohnya USDT, Tether itu kan USD gitu istilahnya, itu kan kripto untuk aset kripto yang apa ya, yang satu banding satu dengan nilai USD ya, dolar dolar Amerika gitu. Jadi mereka itu, tapi mereka secara jaringan untuk transfer itu mereka pakai jaringan Ethereum, pakai jaringan Binance, pakai jaringan Tron dan sebagainya macamnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Itu bedanya koin sama token. Terus ini sedikit ya tentang crypto aset. Terus tadi ada crypto as a currency, ya contohnya tadi ya yang koin tadi. Terus ada lagi aset backed token, which itu ya itu USDT atau Pax Gold gitu istilahnya, yang memang aset back atau kripto yang memang di backup di belakangnya itu atau punya underlying itu aset gitu, kayak emas atau kayak minyak kayak gitu. Terus habis itu berikutnya ada utility token segala macam. Nah, yang terakhir itu security tokens. Jadi nanti ini sebenarnya udah karena udah mulai era baru dari aset digital, aset gitu, aset digital, aset fisik akan geser ke aset digital. Nah, perusahaan pun atau saham pun nanti ujung-ujungnya akan ada security tokens. Jadi saat ini yang tadinya like apa ya, kita bilang belakangnya itu masih pakai apa ya? Pakai saham kan pakai lot ya, pakai kertas sebenarnya kalau kita bilang saham itu yang di perusahaan kan. Nanti akan berubah jadi bentuknya jadi aset kripto gitu, bisa jadi aset digital atau tokenisasi lah kita bilangnya. Nah, kalau kita punya token dari let's say PTA gitu istilahnya. Si PTA ini, nah itu artinya kita juga punya kepemilikan dari PTA ini. Ini nanti kita coba eksplor sih, karena semoga nanti ya kita bilang regulasi kita udah mulai ke sana lah dan sudah diizinkan di Indonesia. Maka nanti sebenarnya akan lebih seamless lah ya, dan lebih oke lah untuk ada saham, tokenisasi saham lah kita bilang. Nah, ini kita baru masuk ke Ethereum ya. Jadi tadi kita udah refresh kira-kira blockchain apa, terus habis itu ada sedikit tentang aset kripto juga gitu. Mungkin balik lagi sebelum kita mulai ya, ini di ini ya, dari teman-teman silakan ya. Kalau ada pertanyaan Ya, langsung aja teman-teman, di. bangga kalau ada ini ya yang ingin disampaikan ke Pak Musa. Tapi mungkin nanti Yes. via chat aja kali, eh, Pak Musa, Iya boleh. kalau lagi Ya, bicara. Ya, yes silakan. yes. Nah, jadi nggak langsung aja chat, nanti mungkin saya juga bisa. Aku bisa langsung jawab lah intinya. Jadi biar nggak ini ya, biar nggak apa ya, biar nggak penasaran. Gitu. Oke ya, mungkin ini kita udah langsung masuk ke Ethereum nih. Jadi sebenarnya Ethereum itu kayak gimana sih gitu istilahnya? Kenapa sih ada Ethereum gitu? Ya kita bilang ya kira-kira Ethereum itu sebenarnya apakah bisa ngegantiin Bitcoin kah gitu istilahnya. Ini kalau saya ngomong begini di depan yang super sama yang fanatik sama Bitcoin, mungkin bisa ini bisa dihujat balik. Tapi it's okay lah. Jadi intinya teman-teman juga bisa belajar gitu. Ethereum itu kan kita langsung aja. Jadi Ethereum itu mereka gini. Jadi si Pak Vitalik ini ya kita bilang ya. Pak Vitalik ini tuh awalnya dia itu sebenarnya adalah sama lah kripto entusias juga gitu istilahnya. Jadi dia sendiri tuh bekerja untuk nulis artikel atau researcher dari Bitcoin Magazine kita bilang. Kurang lebih sekitar tahun 2015 2014 gitu istilahnya. Nah, ketika tahun segitu, jadi mereka ngeliat nih. Jadi si Vitalik ini ngeliat, dan timnya dia itu juga sebetulnya engineer. Basic belakangnya tuh atau latar belakangnya background tuh engineer. Dia ngeliat Bitcoin itu sebenarnya blockchain dan Bitcoin itu tuh sebenarnya punya kekurangan loh gitu istilahnya. Dan juga Bitcoin itu terkenal agak sulit gitu kalau let's say teman-teman mau bikin aplikasi pakai pakai jaringannya si Bitcoin itu mahal gitu istilahnya, dan juga lemot lah awalnya seperti itu, masalah skalabilitas gitu, masalah aksesibilitas dan juga masalah skalabilitas. Ini mungkin sedikit ini ya, jadi di blockchain itu ada namanya blockchain trilema ya teman-teman ya. Jadi kenapa namanya blockchain trilema, jadi ada tiga komponen yang kita sendiri nggak bisa dapat gitu kan, kita tahu ya intinya tidak ada yang sempurna ya. Jadi tiga komponen ideal ini kita harus milih dua dari tiga ini gitu. Jadi yang pertama, komponen yang pertama adalah eh, itu kecepatan kecepatan validasi transaksi. Terus yang kedua itu adalah skalabilitas. Jadi intinya berapa sih
transaksi atau yang bisa di approve ya kita bilang ya dalam satu 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 sorry dalam satu approval itu gitu berapa transaksi yang bisa di approve gitu. Yang ketiga itu keamanan atau security. Kita tahu blockchain si Bitcoin itu tuh dia ngecover sebenarnya ngecover dua. Dia ngecover eh, apa ya kita bilang ngecover keamanan karena terdesentralisasi. Terus yang berikutnya dia ngecover eh, apa yang tadi kita bilang ya desentralisasinya gitu istilahnya. Jadi dia tuh speednya memang kurang. Jadi skalabilitas sama speednya tuh memang kurang. Jadi sampai sekarang tuh orang-orang atau inovator-inovator tuh mikir kayak ini gimana sih caranya biar Bitcoin jadi lebih cepat, Bitcoin jadi lebih skalabilitas gitu istilahnya. Salah satunya dari awal ya kalau kita flashback ke 2015 2016-an itu ada si Vitalik ini. Dia udah ngecek nih, oh Bitcoin kekurangan seperti ini dan juga saya mau bikin satu jaringan blockchain yang dia open source bukan open source, jadi lebih tepatnya di mana orang-orang itu bisa bikin aplikasi itu tuh di dalam blockchain itu dan juga menggunakan jaringan yang bisa yang itu jaringan yang bisa digunakan lah ya untuk aplikasi gitu istilahnya. Jadi makanya masuklah ide ini untuk bikin yang namanya Ethereum ini gitu. Nah, kita tahu Ethereum ini intinya gini, nama jaringan blockchain itu Ethereum, nama kriptonya itu Ether atau ETH kalau disingkat. Sekarang memang kalau kita lihat dari kriptonya memang ya dia kapitalisasinya gede ya gitu misalnya. Dia nomor dua di bawahnya Bitcoin. Karena kenapa? Karena setelah uh, Ethereum ini di launching, ternyata Ethereum tuh banyak yang pakai gitu karena dia membuka source code-nya semuanya untuk dipakai gitu. Cuman memang ada beberapa lah ya, nanti saya jelasin ya. Jadi ada beberapa kenapa sih kelemahan Ethereum ini gitu dan juga kenapa sih apa sih use case yang bisa dilakukan di Ethereum gitu. Salah satunya yang mereka yang si Vitalik Buterin ini kenalkan namanya smart contract gitu. Smart contract ini pertama kali ada tuh di jaringan Ethereum. Setelahnya banyak banget layer one atau blockchain lainnya, pengembang blockchain lainnya yang memang mencoba untuk mengadaptasi dari smart contract inilah intinya improve semuanya diimprove ya dengan semangat semuanya tuh mau improvement gitu dari apa yang udah ada gitu. Ini seperti itu. Nah, ini sedikit sejarahnya Ethereum nih. Tadi 2013 ya. Jadi Bitcoin ada di 2009 sudah mulai apa ya? Sudah mulai ditransaksikan lah kita bilang ya. Blockchain sudah jalan. Terus tahun si Vitalik Buterin ini tuh dia tuh jadi entusiasnya lah ya karena dia ngeliat ini satu teknologi yang inovasi yang sangat baik gitu. Terus akhirnya di 2013 dia nulis white paper atau nulis kita bilang jurnal lah ya kita bilang gitu. Jurnal yang bagaimana yang pada saat itu visionnya dia adalah dia pengen bikin kayak decentralized platform atau aplikasi. Terus abis itu kayak kan support smart contract. Jadi di mana aplikasi itu tuh ketika terkait dengan transaksi itu udah langsung secara lebih cepat dari Bitcoin tuh sudah langsung jadi. Jadi sebenarnya tidak hanya mengandalkan nodes atau validator tadi yang kita bilang ya komponen dari blockchain, tapi ini ada satu apa ya kita bilang satu fitur lagi yang memang bisa mempercepat namanya smart contract. Jadi validasi dari smart contract itu digunakan gitu istilahnya. Nanti untuk smart contract di belakang ya gitu istilahnya. Nah, ini yang ujung-ujungnya untuk kreasi dari decentralized apps gitu istilahnya. Jadi decentralized apps ini tidak terlalu apa ya bahasanya begini sih mungkin bukan tidak terlalu tapi lebih mencoba untuk mengekspansi kegunaan-kegunaan. Jadi kayak misalnya contoh Ethereum ini kan sekarang udah luas banget lah kita bilang ya node-nya juga udah gede banget gitu. Jadi decentralized untuk pakai decentralized apps untuk validasi dari node sendiri atas satu kejadian atau satu transaksi itu lebih seamless gitu. Makanya next-nya ketika dia bikin konsepnya lewat white paper, 2 tahun kemudian mereka launch pakai crowdfunding gitu istilahnya, crowdfunding gitu istilahnya ya. Jadi crowdfunding ini ya istilahnya minta uang lah kita bilang kayak ini bantuin dong gitu istilahnya buat pendanaan dari jaringan si Ethereum itu sendiri gitu. Ini ya beginning eranya lah ya. Nah, terus baru di 2016 ini sebenarnya ada kejadian yang nggak mengenakan tadi saya bilang ya. Ketika Ethereum baru kurang lebih setahunan dan pelan-pelan lagi bikin jaringan blockchain sendiri, tiba-tiba ada satu kubu yang nyerang gitu istilahnya kita bilang ya. Yang satu kubu yang nyerang, makanya dihack. Ada namanya DAO ya, Decentralized Autonomous Organization itu yang ngehack gitu istilahnya Ethereum. Karena Ethereum itu pada saat itu memang kan mungkin kalau kita lihat 2016 baru ya dan tidak terlalu mungkin secara harga juga belum terlalu tinggi itu tuh ada yang kita bilang ada yang ngambil dari aset tersebut gitu karena secara jadi akhirnya ada dua kubu kan kubu yang nyerang sama kubu yang masih ada ya yang existing gitu istilahnya nah akhirnya yang kubu yang awalnya itu ada itu dia ya mencoba untuk masuk ke akhirnya bikin lah intinya kayak bikin pembaruan lah. Nah, kubu yang nyerang ini dia bikin fork akhirnya. Tadi saya bilang ya, makanya sebenarnya materi fork tadi itu nyambung ke sini sebenarnya.
Jadi fork itu dia bikin fork, dia bikin percabangan. Oke lah kalau misalnya kamu nggak setuju sama apa yang ada di jaringan Ethereum yang sekarang, bikin deh yang baru. Akhirnya adalah namanya Ethereum Classic ETC. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat tadi balik lagi ya kan kayak Bitcoin juga banyak jenisnya. Nah, Ethereum juga ada lagi. Karena dia dihack, jadinya si si yang orang-orang baru ini tuh, oke lah kita bikin fork gitu. Menurut mereka tuh ini yang benar-benar the true Ethereum gitu. Namanya Ethereum Classic gitu. Cuman ya teman-teman silakan bisa lihat ya untuk menilai ya. Jadi Ethereum Classic apakah cukup efektif kah dibanding Ethereum yang biasa gitu, yang normal, yang ada gitu. Nah, karena memang tadi ya vision Ethereum itu pengen ada use case atau adopsi yang lebih besar dari blockchain, maka dibuatlah namanya Ethereum Enterprise Alliance tahun 2017. Isinya itu perusahaan-perusahaan gede kayak Microsoft, Intel, JP Morgan. Bagaimana caranya si blockchain ini bisa diadopsi untuk level perusahaan atau enterprise. Ini semoga teman-teman tadi dari rekan-rekannya Pak Andri yang dari perusahaan itu yang dari enterprise bisa ada ya. Jadi awalnya memang apa ya istilahnya inisiasinya tuh ada dari tahun 2017. Intinya balik lagi tadi kan Ethereum itu ditujukan buat open source ya dan buat aplikasinya. Nah, itu baru di 2017 juga ada namanya ICO boom. Initial coin offering itu apa? Intinya ada kayak crowdfunding atau buka untuk pendanaan untuk project. Uh, Sebenarnya gini, mungkin nanti akan saya jelasin. Coba ICO itu atau initial coin offering itu sebenarnya baik ya gitu. Cuma tergantung gitu karena di secara pengawasan dan secara legalitas ini masih abu-abu, jadinya banyak banget scam pada saat itu ya di 2017 ketika satu project itu bikin crowdfunding terus akhirnya ya hilang aja gitu istilahnya nggak ada progresnya. Ibarat kata ICO itu kayak kita investasi ke startup gitu. Pasti kan kita harus tahu dong startup ini developmentnya apa. Nah, baru 2020 sampai sekarang udah mulai ada tuh kayak istilahnya decentralized decentralized gitu. Salah satunya paling gede di 2020 ada namanya decentralized finance. Decentralized finance ini kayak karena kita ada smart contract dari Ethereum gitu istilahnya. Nah, akhirnya dibikin tuh gimana caranya biar si keuangan ini di dunia keuangan itu kayak kayak lending, kayak peminjaman terus habis itu ya istilahnya kayak investasi atau bahkan kayak exchange gitu istilahnya exchange platform atau yang kita bilang decentralized exchange itu mulai dilihat gitu karena tadi smart contract tadi konsepnya udah ada akhirnya coba nih adopsi si smart contract tadi dibikin exchange itu kan sebenarnya kan antara smart contract sama smart contract digabung gitu oh ini ada satu kontrak nih misalnya saya beli Ethereum atau beli Ethereum dari Pak Andri gitu misalnya nanti smart contract ini akan ngedetect oh pakai pakai belinya pakai apa pakai kripto apa gitu ya udah belinya pakai kripto let's say kita bilang tadi USDT gitu istilahnya ya udah nanti USDT-nya tarik terus habis Ethereum-nya ada jadi kayak bilang swap ya kayak pertukaran sebenarnya gitu intinya sih kayak jual beli sebenarnya tapi pakai smart contract itu gitu nanti nanti akan kita explore nah ini kita sedikit tentang Ethereum sendiri ya jadi Ethereum sebenarnya blockchain intinya tapi intinya kalau pada dasarnya Ethereum itu ada beberapa fokus gitu istilahnya di belakang jadi ini kita bilang ada dua jenis dari account dari Ethereum itu sendiri jadi account yang terkait dengan external own account ya. Jadi sebenarnya external account ini maksudnya bukan account di luar Ethereum gitu, tapi justru account yang biasa ya, yang dipakai buat contohnya kayak kita bilang kayak orang-orang yang mau validasi di jaringan Ethereum itu namanya accounts gitu istilahnya, external accounts. Jadi intinya memang mereka yang menggerakkan eh, ya intinya mereka yang sibuk lah di jaringan Ethereum ya, yang menggerakkan Ethereum sendiri. Nah, baru yang berikutnya ada kontrak account. Jadi kontrak account ini adalah akun yang memang digunakan untuk dia ya tadi untuk dia apa istilahnya itu koleksi kayak kode-kode secara teknis itu yang ditunjukkan untuk ya smart contract tadi untuk transaksi kontrak tadi. Jadi kalau misalnya bilang jadi kalau misalnya kita mau jadi validator atau mau jadi apa ya penggerak di blockchain jaringan blockchainnya si Ethereum pakainya apa ya pakainya account biasa terus habis itu ini kontrak account sebenarnya ini ada sedikit ininya sih ada sedikit bahasa teknisnya sih cuman di sini kita lebih ini aja ya lebih soft aja dulu ya gitu ya gitu dan ini account ya jadi intinya ini ada account di Ethereum gitu istilahnya ada dua account yang memang digunakan buat kontrak atau smart contract tadi yang buat transaksi yang berikutnya ada lagi account yang memang tujuannya buat di dalamnya jaringannya aja gitu seperti itu. Nah, yang berikutnya network nih. Yang tadi sebenarnya sama lah, kayak ada fully nodes yang memang tadi ya ke external own account yang memang dia tujuannya untuk validasi, terus habis itu bahkan improve jaringan Ethereum gitu istilahnya untuk ngasih proposalnya segala macam yang mau fokus ke jaringan Ethereum tuh ke
si fully nodes full nodes ini jadi full nodes. Terus habis itu yang nodes biasa itu ya lebih kayak, karena balik lagi ya, karena Ethereum itu jaringannya bisa dipakai untuk macam-macam use case atau ya use case lah ya gitu istilahnya, atau inovasi. Nah, ini mereka ya nanti yang masuk ke yang pakai jaringan itu tuh nggak cuma sebagai full node saja, tapi kayak oke, mereka kayak ada sebagai apa ya, mungkin kayak akun sub account-nya lah kita bilang seperti itu. Jadi lightweight, kita bilang nyebutnya sih lightweight nodes gitu. Oke, nah ini ada lagi yang istilahnya virtual machine gitu, Ethereum virtual machine. Ini sebenarnya tujuannya istilahnya apa? Jadi kayak kayak ada generalized protokol ya. Memang dia dibikin di Ethereum itu, dia itu kayak apa ya istilahnya, kayak isinya tuh kayak kode-kode yang digunakan untuk kontrak gitu istilahnya. Contohnya kalian mau nyari kontrak seperti apa? Oh, kalian mau bikin NFT gitu istilahnya. Nah, ini bisa connect ke sini. NFT itu kayak semacam nah, istilahnya tuh non fungible token, tapi itu intinya tuh bukan buat yang ini ya, intinya buat collectibles item, atau mungkin yang dia nge-generate hanya satu gitu, untuk merepresentasikan satu aset lah kita bilang. Nah, balik lagi ke EVM atau Ethereum Virtual Machine, ini memang apa ya, ini kayak dia bilang sih ini sih terkait dengan file system ya. Jadi intinya kalau misalnya ngecek kontrak to kontrak itu dia pakainya seperti ini. Dan ini sebenarnya EVM ini tuh adanya itu bukan di awal-awal gitu, tapi mulai seiring perkembangannya dengan Ethereum semakin besar gitu, pengguna juga makin banyak gitu. Akhirnya dibuatlah kayak compiler ini gitu istilahnya. Jadi isinya ini kayak oke lah kalau misalnya kita mau nge-generate satu kontrak itu pakainya EVM aja gitu intinya. Jadi nggak perlu kayak dari awal bikin smart contract, di coding, ditumpuk-tumpuk, terus habis itu divalidasi ke jaringan Ethereum-nya. Ini udah ada kayak mesinnya langsung di sini, gitu, yang memang di deploy sama, atau kayak dibikin sama community atau kayak engineers-nya dari yang memang peduli sama Ethereum ini, gitu. Nah, komponen berikutnya dari Ethereum yang mungkin istilahnya ada namanya gas fee. Gas fee itu kalau misalnya saya boleh sedikit ini ya, sedikit sedikit bahas, ini sebenarnya kayak biaya biaya. Jadi gini, kenapa ada gas fee sih? Kayak sebenarnya gini, awalnya itu Ethereum itu kan jaringannya jalan terus ya, gitu. Gimana caranya biar kalau misalnya jaringan jalan terus, terus habis itu nanti akan ada, kita bilang apa ya, halted lah ya. Nanti ternyata ada kejadian di mana mandek gitu istilahnya, atau jaringannya eh ya ada macet lah di jaringan tersebut. Itu kan pasti nanti akan ada ini ya, akan ada masalah gitu. Makanya tujuan dari adanya si Gasway ini ya untuk apa ya? Untuk membatasi gitu istilahnya, untuk nggak terlalu berlebihan. Jadi si jaringan ini jalan terus. Jadi istilahnya kalau kalau kita bilang unitsnya itu, kalau di Bitcoin kan namanya Satoshi ya, satu sats gitu istilahnya. Nah, kalau di Ethereum namanya Wei. Ini sebenarnya Wei ini terinspirasi dari satu ilmuwan namanya Dai Wei. Jadi Wei ini ada satuan terkecil dari gas fee yang ada di Ethereum. Satu jadi Wei ya. Tapi kalau kita bilang Ether atau satu ETH itu sama dengan eh, 1 kali 10 pangkat 18. Ini berarti berapa nyebutnya? Triliun, di atas triliun ya. Kuadriliun kali ya. Gitu, 18 gitu istilahnya. Di atas triliun kali ya ini ya. Jadi 10 pangkat 18 gitu. Ether itu baru satu way. Jadi gas fee itu biasanya, atau ya biaya-biaya apa ya, kita bilang biaya transfer lah ya, untuk transaksi di 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 blockchain-nya Ethereum itu tuh biasanya ya kadang 12, kadang 100 gitu istilahnya. 100 way ya gitu. Paling kadang-kadang kalau lagi gede itu, tapi mungkin jangan sampai 1.000 sih karena mahal banget. Ya, kurang lebih seperti itulah. Jadi intinya dia kayak bensin lah, makanya dibilang gas fee ya, yang memang untuk menjalani di transaksinya. Karena kalau nggak seperti itu nanti akan halted ya, akan overload kita bilang. Kalau halted itu kayak beberapa blockchain yang memang akhirnya berhenti. Nah, ini akan jadi pertanyaan gitu, kok blockchain berhenti gitu istilahnya. Padahal kan harusnya blockchain sendiri kan kalau di setup kan dia nggak bakal berhenti gitu. Kecuali ada serangan gitu istilahnya. Jadi dipertanyakan desentralisasinya. Kurang lebih seperti itu. Oke, em, mungkin sampai sini dulu. Yang silakan ya kalau ada pertanyaan tadi langsung aja ya. Nah, ini berikutnya ada namanya proof of stake. Jadi tadi ya, ini kan di setiap blockchain itu dia punya konsensus algoritma ya, atau algoritma konsensus. Jadi sebenarnya proof of stake ini apa sih? Ini mungkin kenapa sih ada nanya. Jadi kalau kita bilang Ethereum itu sebelumnya dia tuh pakai konsensusnya proof of work. Jadi bisa di mining gitu. Jadi tetap aja untuk validasinya pakai miner. Cuma nanti kenapa dia berubah ya, ini salah satunya ada alasannya sih. Jadi si proof of stake itu sebenarnya adalah salah satu konsensus algoritma atau untuk validasi ya, atau algoritma untuk validasi itu yang memang dia
dipakai caranya yang bisa ngevalidasi itu hanya ditentukan dari kita bilang stake ya. Stake itu kepunyaan atau aset yang dimiliki oleh satu nodes gitu istilahnya. Atau satu pihak lah kita bilang satu pihak yang bisa memvalidasi jaringan gitu. Ya, jadi kan staking ya gitu istilahnya. Ada stake gitu istilahnya. Jadi itu dia gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bahas lagi ada lu punya uang, lu punya kuasa gitu. Kalau di Ethereum akan seperti itu. Jadi kalau kalian punya stake, kalian punya harta atau kalian punya Ethereum yang lumayan gitu, itu bisa jadi validator di sana. Makanya ya intinya gini, ketika kita punya dia validator, tapi dia juga bisa milih nih, mereka mau validasi mana gitu istilahnya. Nanti gini, jadi oke, jadi intinya seperti ini cara kerjanya mekanismenya. Jadi misalnya saya punya 1.000 gitu istilahnya dan saya kalau dilihat di jaringan itu saya yang paling paling tinggi gitu. Maka si jaringan itu akan nunjuk saya untuk melakukan validasi. Ujungnya apa untuk melakukan validator ini? Ujungnya untuk dapetin reward gitu. Jadi intinya orang yang staking atau yang melakukan proof of stake ini yang ada di validator ini itu tuh bukan dia secara sukarela gitu, tapi dia pengen dapat rewardnya lumayan gede sih sekitar 3, sekian tapi ini agak sulit itu jadi untuk dapat stakingnya. Nah, ketika saya dapat apa ya istilahnya dapat ini kan ya misalnya ada Ross, ada Joey, ada Rachel. Ini siapa nih yang paling banyak? Ternyata si Joey gitu ya dari stake ini. Lalu si Ethereum ini jaringannya akan milih si Joey ini secara random ya. Jadi si Joey ini akan jadi validator. Ketika misalnya ini ternyata penilaian si Joey ini valid dan sudah tersebar di jaringan, maka dia dapat reward network fee. Prinsipnya sebenarnya ini lebih karena kalau di proof of work itu dia harus nyalain mesin terus untuk melakukan mining gitu istilahnya. Mining ini akan nge-solve akan apa ya akan menyelesaikan soal matematik yang kompleks gitu ya. Setelah dia bisa men-solve satu blok, itu dia dapat reward. Makanya ada kayak Bitcoin halving dan sejenisnya gitu istilahnya. Nah, si Bitcoin halving inilah yang atau miner inilah nanti dapat 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 aset kripto Bitcoin itu. Emang tujuannya orang yang staking, yang mining itu ya buat dapat reward lagi dalam bentuk aset kriptonya si Ethereum atau Bitcoin gitu. Jadi intinya ini tujuannya memang buat validasi, tapi ini nggak semua orang bisa validasi gitu. Tapi ini kayak dilihat dari siapa sih yang punya yang megang Ethereum paling banyak gitu. Kurang lebih seperti itu. Ini kalau di Ethereum ya seperti itu. Nah, ya tadi ya, ini sedikit perbedaan nih antara proof of work sama proof of stake ya. Jadi di proof of work ini tadi ya konsensusnya itu berdasarkan dia enkripsi ya. Jadi dia menyelesaikan soal matematik yang di mana itu ada software gitu. Jadi tapi mesinnya ini tuh nyala terus gitu. Nah, kalau si proof of stake itu ya berdasarkan jumlah dari koin yang dia staking, yang dia stakes gitu istilahnya, coinsnya. Nah, ini ada berikutnya ada miners nih. Yang nama kreator atau nama validator itu miners kalau di proof of work, terus yang di proof of stake itu namanya validator. Nah, ini gimana cara participate-nya gitu. Ya tentunya kalau yang si miner itu dia mesti beli peralatan hardware, entah GPU, entah jenisnya lah gitu, untuk dia nyalain dan tentunya dia butuh listrik ya, butuh energi ya. Butuh listrik buat si miner ini. Sementara kalau si proof of stake itu ya si untuk jadi validator ini ya mereka cuma beli koinnya aja sebanyak-banyaknya. Jadi kepunyaan koin. Nah, jadi ini yang debat berikutnya. Kenapa akhirnya si Ethereum itu ganti dari proof of work jadi proof of stake? Karena terkait dengan konsumsi energi sebenarnya. Yang jadi debatnya gitu. Kira-kira kalau kita mining atau kayak kayak contoh mining Bitcoin lah ya, itu butuh energinya berapa? Dan juga kayak pasti kan listrik nyala terus, kita juga harus bayar biaya listrik segala macem gitu. Walaupun memang hasilnya lumayan lah, kita bilang mereka receive-nya block reward gitu istilahnya, kayak Bitcoin-nya gitu. Nah ini yang masih jadi apa ya diskusi lah sampai sekarang yang terkait dengan konsumsi energi dan juga awalnya banyak banget sebenarnya em, pendukungnya Ethereum ya waktu masih proof of work ketika dia geser ke proof of stake. Kenapa harus geser ke proof of stake? Kenapa? Karena gini, karena jadi dipertanyakan kalau jadi proof of stake. Kalau proof of stake itu artinya hanya orang kaya saja yang bisa apa ya istilahnya apa ya kita bilang menggerakkan dari jaringan tersebut, dari jaringan Ethereum tersebut kan gitu. Jadinya tuh nggak apa ya, nggak nggak ada masalah lah di trustnya gitu istilahnya. Kan kalau miner kan jelas ya, dia itu pakai soal matematika gitu istilahnya atau enkripsi soal matematik gitu istilahnya. Tapi kalau si proof of stake, lu beli aja Ethereum sebanyak-banyaknya terus lu bisa jadi penguasa di istilah dan penguasa di Ethereum gitu istilahnya. Bisa dapat jadi validator gitu. Nah, ini sebenarnya yang jadi perdebatan seperti itu antara proof of work sama proof of stake ya.
Nah, balik lagi ya, kalau proof of stake tadi hadiahnya ya tadi gas fee tadi gitu, dari ada banyaknya transaksi yang mereka validasi, terus ketika nanti transaksinya itu ternyata valid, dia dapat reward seperti itu. Kurang lebih begitu. Nah, ini tadi ya, ini tadi terkait dengan proof of stake, staking istilahnya. Intinya si validator ini dia naruh 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 istilahnya dia kayak declare ya. Kita bilang staking itu sebenarnya dia declare. Ini saya di wallet ini saya declare nih ke jaringan Ethereum, saya punya anggap aja 2 juta Ethereum, kita bilang gitu ya, 2 juta Ethereum. Saya bisa nggak jadi validator gitu istilahnya. Nanti akan dipilih nih sama si decentralized network ini untuk masuk ke partisipasi untuk konsensus tadi gitu. Tadi ya, kalau misalnya kepilih, jadi dia partisipasi ke konsensus atau validasi ya, ke validator. Ketika nanti si si apa ya, validator ini ternyata udah apa bisa gitu istilah dapetin soal-soal tadi segala macam atau nge-solve jaringan tadi atau ngevalidasi transaksi tadi, nah mereka langsung dapat receive reward. Inilah kenapa ada istilah namanya staking. Jadi mungkin staking ini hanya berlaku sebenarnya di aset kripto dengan dia yang punya layer one atau dia yang punya mainnet, yang punya jaringan kripto yang punya jaringan blockchain sendiri gitu istilahnya. Contohnya apa? Ethereum gitu. Berikutnya ya kalau kita mau di Bitcoin ya harus mining gitu istilahnya. Kalau mau dapat Bitcoin harus mining namanya. Tapi kalau yang staking ini ada namanya Solana. Terus habis itu Cardano. Terus habis itu ada lagi Polygon ya. Polygon itu Matic nama kriptonya. Terus Ethereum tentunya. Terus habis itu ada lagi namanya Polkadot gitu istilahnya. Jadi memang jaringan-jaringan yang mengadopsi proof of stake tadi, konsensus algoritma proof of stake tadi yang bisa dapetin kemungkinan buat jadi validator ini. Tuh. Nah, tipe dari staking ini ada dua, teman-teman. Ada native staking. Native staking ini intinya kita ngumpulin si Ethereum sebanyak-banyak, kayak kita beli sendiri dan kita nge-declare. Atau kita join ke pool staking. Jadi pool staking ini sebenarnya intinya kita nyediain platform aja. Ayo siapa yang mau, nanti kita bagi-bagi gitu istilahnya. Ibarat kata patungan lah. Patungan buat staking gitu istilahnya. Patungan nanti nanti oh porsinya berapa, misalnya saya punya 1.000 terus Pak Andri dapat punya 2.000, ya udah kan nanti rewardnya dibagi-bagi kan gitu. Nah seperti itu namanya pool staking. Nah native staking ini sebenarnya ya dua-duanya ada point of view-nya ya gitu. Kalau native staking benar-benar kita yang maju sendiri ke jaringan network tersebut. Nah mungkin sebelum ke sini balik lagi tadi ya, teman-teman silakan yang ada pertanyaan langsung aja untuk masuk ke sini ya. Ini kita udah mulai bahas ke adopsinya ya, istilahnya udah mulai ke fitur-fitur dan adopsinya. Gitu. Jadi di sini kita mau lihat nih, tadi kan si Ethereum ini kan yang jadi nilai tambahnya adalah dia tuh nambahin satu fitur lagi namanya smart contract ya gitu. Nah, dari smart contract itu ternyata bisa jadi turunannya bisa jadi banyak. Adopsinya itu bisa jadi banyak gitu. Jadi kita bisa nanyakan sebenarnya smart contract ini sebenarnya adalah apakah semacam breakthrough ya buat inovasi ya dari Ethereum itu sendiri, jaring Ethereum itu sendiri. Nah, ini sedikit ya. Jadi intinya mungkin kita bisa mulai. Jadi smart contract itu secara definisi sebenarnya sama aja teman-teman ya kayak kontrak legal pada umumnya gitu. Cuma di sini dia dibentuknya dalam satu program komputer gitu istilahnya. Kalau misalnya kita ngomongin bahasa pemrogramannya ada namanya Solidity gitu. Cuma di sini mungkin kita nggak terlalu banyak bahas ke sana ya gitu karena ini bahasanya lumayan karena ada istilahnya Python sama C++ tuh digabungin gitu secara programming language-nya. Tapi cara kerjanya gimana sih? Sebenarnya pakai simple, kalau kita bahasnya kayak logic simple ya. Jika maka ya, if then. Ya contoh ini ya, if misalnya if. Jadi kayak if, kalau misal if misalnya contoh saya tadi ya, saya anggap aja saya punya uang terus habis itu Pak Andri jualan mobil gitu misalnya. Tapi kita pakai smart contract nih. Jadi di smart contract itu ditulis nih, kalau misalnya anggap aja harga mobil yang dijual Pak Andri itu tuh anggap aja 100 Ethereum gitu istilahnya. Nah, di smart contract ini akan ditulis, oke Pak Andri, akan ada transaksi antara saya dan Pak Andri gitu, pihak A dan pihak B itu let's say sebesar 100 Ethereum. Kalau misalnya saya berhasil mengirimkan 100 Ethereum itu ke Pak Andri, maka artinya kontrak itu sudah selesai. Jadi si kontrak ini akan di apa ya, akan di wrap up, akan di apa ya istilah ya, dibungkus lah atau di wrap up sebagai transaksi yang valid gitu. Cuma ketika saya tidak mengirimkan, anggap aja yang kayak saya kirimkan aset kripto itu kurang dari 100 Ethereum, maka kontrak itu akan batal. Sebenarnya basic logic itu sih yang dipakai sih. Jadi kalau misalnya nggak sesuai sama transaksinya, nggak sesuai sama apa yang dituliskan di if-nya gitu istilahnya, ya makanya kontrak tersebut akan batal gitu istilahnya. Makanya istilahnya sini dengan penggunaan smart contract ini tujuannya buat apa? Agar lebih apa ya bahasanya? Agar lebih efisien ya, lebih efisien dan juga lebih lebih ini lebih lebih ya baik lagi seamless tadi gitu istilahnya.
Jadi bagaimana cara kita bisa benar-benar ngatur waktu tuh benar-benar seefektif mungkin. Dipakailah program smart contract ini. Gitu. Sebenarnya kalau kita ngomongin regulasi sendiri, sebenarnya smart contract ini sudah jadi hal yang didukung ya sama pemerintah kan, karena smart contract ini sebenarnya ibaratnya gini, ini adalah satu fitur yang memang bisa jadi apa ya, bisa jadi nilai plus lah ya, atau ada value added-nya gitu untuk yang lain gitu. Walaupun lah kan ini kan transaksi pakai kripto, tapi kan balik lagi untuk transaksi kripto sendiri kan bisa dilakukan di back end-nya gitu, bukan di depannya gitu. Jadi kita sebenarnya tidak jualan kripto, tapi justru jualan yang ada di atasnya gitu. Misalnya apalah gitu istilahnya untuk smart contract ini gitu. Kemarin mungkin long story short saya pernah ngobrol mungkin sedikit use case ya. Mungkin saya pernah ngobrol sama salah satu bank di Himbara itu mereka agak bingung gitu ketika transaksi nilainya besar sampai triliunan itu gimana caranya biar kan kalau transaksi bank to bank kalau kalau kita transaksi triliunan kan tetap aja ada regulasi yang terkait ya. Tapi mereka lihat ini tuh nggak bisa sampai seamless dan efisien gitu. Nah, di sini kita coba ngeliat dari smart contract ini. Smart contract ini si aset tersebut atau kita bilang uang tersebut ya kita bilang itu tuh langsung langsung ketika ketika kontrak itu udah deal atau sudah sesuai dengan logiknya itu akan langsung dieksekusi dan juga istilahnya uangnya dapat terus juga yang balik lagi semua kontraknya dapat jadi secara resmi itu kontrak itu udah valid gitu antara dua belah pihak di jaringan blockchain bahkan blockchain ini bisa baca ini ada kontrak nih kontrak PTA sama PTB dia melakukan transaksi terus habis itu udah deal gitu istilahnya. Jadi deal ini langsung dimasukkan ke blockchain. Jadi secara di luarnya si PTA sama PTB itu udah bisa langsung kerjasama gitu. Makanya sebenarnya kalau misalnya saya bilang sama salah satu bank terus habis itu sebenarnya penyaluran kredit itu bisa dilakukan di sini. Penyaluran kredit itu bisa bisa dilakukan seperti ini. Kontraknya udah jelas, asetnya juga udah jelas, bahkan bisa mengirim sebesar-besarnya gitu. Jumlah aset atau jumlah uang kita kita lihat ya. Jumlah aset atau jumlah uang yang besar gitu misalnya. Ini sebenarnya bisa digunakan dengan smart contract ini. Kurang lebih begitu. Nah, untuk tipe-tipe smart contract sendiri ini ada beberapa tipe nih gitu. Jadi yang pertama ada basic token smart contract. Intinya sih dia intinya ya kontrak ini ya kita bilang kayak ada misalnya contoh ada isinya apa aja ada nomor wallet gitu istilahnya wallet address terus habis itu ada supply tokennya berapa terus habis itu ada yang lain-lain lah kita bilang gitu. Nah, berikutnya apa? Nah, ini ada namanya crowd sell contract. Ini kalau bisa teman-teman tadi yang saya bilang ya, ada namanya ICO tadi. Crowd sell contract ini untuk penggalangan dana ya kita bilang, crowdfunding gitu. Penggalangan dana misalnya tadi ya, ada satu project pengen dia ngebangun, ada satu startup dia pengen ngebangun satu project. Sementara dia butuh pendanaan. Makanya dia istilah jualan aset kripto ya kita bilang. Jualan aset kripto dengan namanya ICO, Initial Coin Offering. Entah itu initial coin offering kah, initial exchange offering kah, atau initial apalah gitu. Bahkan tadi yang ada salah satunya juga security token offering sebenarnya bisa gitu istilahnya. Cuman kita ngomongin ICO-nya dulu ya. Jadi oke lah, jadi dia bikin smart contract tujuannya buat ICO ini. Nah, sebenarnya crowdfundingnya dari mana gitu, pendanaannya dari mana? Di kontrak itu ditulis sama pihak startup kalau misalnya mereka mau dapetin dana itu misalnya anggap aja $1 juta gitu istilahnya. Dalam misalnya contoh atau sama dengan 100 Ethereum gitu. Jadi ketika dia jualan atau kayak melakukan penggalangan dana, dia itu akan ngecek nih, oh ini udah sampai 100 Ethereum belum? Kalau misalnya ternyata sudah sampai 100 Ethereum, maka ICO-nya berhasil, kontraknya juga berhasil. Tapi di sini ada lihat nih, kalau misalnya ternyata kontraknya gagal atau dia penggalangan dananya gagal, itu harus dibalikin lagi ke si usernya. Jadi teman-teman kalau ini yang jadi masalah adalah si penggalangan dana ini biasanya sama proyek-proyek yang nakal itu dia hanya satu arah gitu istilahnya. Nih makanya ini ada beberapa tadi ya ada nih mungkin ini ya jadi satu arah. Jadi dia tidak menerapkan refundable kontraknya. Harusnya kalau misalnya kita bilang tadi ya, kalau bisa transaksinya gagal, dia itu menerapkan dua kontrak. Kontrak misalnya crowd sell kontrak atau mungkin jualan lah kita bilang tadi ya. Itu terakhir kali kalau misalnya ternyata transaksinya gagal itu ada refundable. Refund artinya dibalikin lah kita bilang aset itu dibalikin ke usernya. Itu harus seperti itu. Tadi ini itu juga salah satu tipe smart contract jadi. Nah, yang berikutnya adalah mintable contract ya. Mintable contract itu smart contract buat bikin kita bilang NFT ya atau non fungible token gitu. Nah, tadi berikutnya yang refund kontrak. Refund kontrak itu ketika terjadinya agreement dari smart contract biasa atau basic token kontrak atau crowd sell kontrak dan ternyata kontraknya gagal, itu bisa di-refund ke uh, wallet-wallet atau ya kita bilang partisipasi partisipan atau investor yang udah invest di itu di smart contract itu atau di ICO itu.
Cuma yang jadi masalah kadang-kadang project itu nakal. Jadi dia tidak tidak memasang refundable kontrak. Ibarat kata gini, oke lah 100, targetnya 100, tapi kalau misalnya dapatnya 50 ya udah kita ambil juga gitu. Maka sebenarnya ICO itu secara tanggung jawab itu besar, tapi secara pengawasan itu kurang gitu. Makanya beberapa negara di dunia itu melarang ICO karena isinya scam gitu. Nah, teman-teman juga harus lihat ya gitu istilahnya. Nah, ini juga terakhir kali ada terminable kontrak gitu istilahnya. Jadi sebenarnya ketika kontrak ini terminable itu intinya adalah untuk trading agreement ya. Jadi tidak hanya untuk aset kripto gitu. Jadi smart contract ini bisa bisa dibikin nggak cuma buat aset kripto tapi buat hal physical aset lainnya. Gitu. Ini pakainya namanya terminable contract jenisnya ya. Seperti itu. Nah, ini kurang lebih proses proses seperti ini ya. Kalau si smart contract ini ya. Jadi intinya ada identify agreement dulu nih. Kira-kira dari dua belah pihak ada apa? Sebenarnya mirip lah kayak kontrak biasa ya. Harus ada terms conditionnya gitu. Harus ada apa ya? Klausulnya. Klausulnya apa? Terus habis itu set conditionsnya, baru business logicnya. Nah, baru nanti di generate sama si smart contract ini. Ya intinya nanti executionnya itu ya tadi. Ini udah selesai belum? Misalnya contoh dia butuh pembayarannya, misalnya pendanaannya 100 Ethereum gitu, ya udah dilihat nih udah 100 terima apa belum, nanti di setting juga nih ya sama yang lain-lain, sama tadi ya sama entah itu mintable kontrak sorry refundable kontrak atau terminable kontrak gitu. Kalau misalnya gagal ya udah balik lagi itu asetnya atau di refund lah kita bilang. Lalu seperti itu. Nah ini dicatat ketika si smart kontrak itu berhasil ya dia dicatetin entah itu statusnya berhasil atau gagal di blockchainnya itu, seperti itu. Nah untuk smart kontrak ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Maka Silakan. teman-teman, smart contract Yes. ini lumayan apa? Lumayan kritikal ya di inovasi-inovasi Yes. blockchain. Silakan. Silakan mungkin dari kalau misalnya ada ini ya, ada yang dari rekan-rekannya Pak Andri juga boleh, Ya, silakan. teman-teman surveyor, apakah ada yang hadir? Kemarin saya sharing ke surveyor ya, atau Bapak Ibu dosen, mungkin saya tadi belum ngecek sih. Ya. Ini aja Oke. saya sharing ini nih. Michael, kamu ada pertanyaan nggak, Michael? Smart contract. Oh, belum ada. Mungkin eh, dilanjut aja, eh, Mas Yusuf. Enggak. Oke, oke. Yes. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi tadi ya smart contract. Jadi sebenarnya atas dasar smart contract ini maka adanya kayak semacam ini decentralized apps ya. Tadi intinya tujuan dari utamanya ada si Ethereum ini kan untuk massive adoption ya kita bilang ya. Jadi adopsi blockchain yang masif gitu. Nah, ujungnya apa? Dengan ditambahkan namanya smart contract tadi, kita adanya ini desentralisasi app. Jadi orang bikin aplikasi secara nanti di belakangnya itu ada blockchain-nya atau smart contract-nya. Kira-kira seperti itu. Mungkin di sini ini ya gampangnya seperti itu ya. Jadi intinya ini bisa lihat lah mekanisme. Jadi intinya di front end-nya itu di tampilannya itu tuh kalau decentralized apps itu ya selain ada tampilan seperti biasa ya seperti aplikasi biasanya, ada juga istilahnya wallet kriptonya gitu istilahnya. Wallet crypto ini tuh tujuannya buat apa? Balik tadi kan, kalau di smart contract itu kan akan ada transaksi tuh yang harus dilakukan. Jadi ya transaksi pakai apa ya? Pakai aset kripto. Ini to be honest saja gitu, jadi seperti itu kurang lebih. Sementara kalau centralized application dia langsung ya aplikasi, ada front end, ada server sama ada database. Kalau decentralized apps itu lebih lebih apa ya? Lebih kompleks, tapi si server ini tuh langsung mengacu pada smart contract ini. Terus juga database-nya juga masuk ke block storage yang dimana dia tersimpan di dalam blockchain. Seperti itu kurang lebih untuk decentralized apps-nya. Mungkin kalau contoh decentralized apps itu salah satunya, misal kalau teman-teman ada di aset kripto ya namanya MetaMask. MetaMask itu adalah wallet yang digunakan. Ini sebenarnya ada lagi sebenarnya ini agak sedikit ini ya. Jadi wallet kripto itu ada dua tipe. Ada yang berada di centralized atau custodial sama yang non custodial. Non custodial itu tuh biasanya yang bentuknya aplikasi terpisah dari exchange gitu. Dan dia itu memang digunakan untuk kita nyimpan sendiri. Jadi makanya ada istilah not your asset, not your keys, not your asset. Jadi kalau kalau misalnya kalian nyimpannya di exchange itu ya itu sebenarnya asetnya ada di exchange itu istilahnya. Gitu. Nah, kalau misalnya kalian nyimpannya ada di wallet lain gitu di wallet-wallet kayak yang tadi ya MetaMask atau segala macamnya, nah itu ya itu asetnya kalian ya kalian kalian keep sendiri lah kita seperti itu. Ini kurang lebih seperti itu perbedaannya.
Jadi ini salah satu decentralized apps ini memang dari awal tujuannya untuk di Ethereum ini sih, gitu. Nah, tadi kita udah mulai masuk ke ini nih. Tadi sebenarnya masih kegunaan smart contract ya, ini kayak kita masih lebar ya. Jadi aplikasi smart contract itu ada di tadi ada decentralized apps yang sekarang tokenisasi. Nah, ini sebenarnya lagi hype juga sih tokenisasi, istilahnya namanya reward asset gitu. Nah, pada dasarnya tokenisasi ini kayak bagaimana kita merepresentasi, membuat aset fisik jadi aset digital. Jadi kita bikinnya secara value itu lewat token kripto, sorry, tokenisasi ya dari blockchain gitu istilahnya. Nah, use case-nya apa aja? Contohnya stable coin. Kayak USDT tadi ya. USDT tadi kan 1:1 sama sama dolar ya, sama US dollar. Nah, itu dia itu mencoba untuk masuk ke sana stable coin. Terus ada lagi namanya NFT. NFT itu juga sebenarnya tokenization dari satu aset fisik dan juga dibikin kayak aset digital. Seperti itu. Nah, ini ada lagi token standar nih teman-teman. Jadi token standar ini adalah satu pemrograman atau program yang dimana ya itu ada tujuannya gitu istilahnya. Jadi yang memang dipakai di beberapa jaringan. Ini contohnya ya, misalnya ERC20 nih. ERC itu adalah singkatan dari Ethereum Request for Comment. Jadi ini kayak intinya Ethereum Request for Comment ini ya kayak dia kayak ada satu apa ya satu satu smart contract atau ya smart contract ya istilahnya smart contract atau tokenized itu yang memang dia untuk nge-generate satu aset kripto lah, nge-generate aset aset digital kita bilang. Jadi ini standarnya biasanya orang-orang pakai ERC20 kalau di Ethereum. Ini untuk fungible ya. Fungible itu artinya dalam skala yang besar. Kayak misalnya contohnya ya utility tokens atau mungkin staking tokens atau crypto aset lainnya lah. Nah, yang berikutnya ada namanya ERC 721. 721 ini sering banget dibahas kalau misalnya ada yang NFT lah gitu. Mungkin kayak artis-artis itu bikin NFT, itu sebenarnya mereka nge-generate pakai ini. Entah di jaringan Ethereum atau jaringan-jaringan lainnya tuh ada sebenarnya token standarnya. Nah, yang berikutnya ada namanya 777. Jadi si Tok ARC ini sebenarnya kayak apa ya? Kayak produk fitur dari Ethereum itu sendiri. Jadi namanya makin gede itu biasanya use case-nya tuh makin 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 banyak gitu misalnya. Jadi nggak cuma fokus ke satu apa ya satu dua use case aja. Jadi kayak makin banyak. Nah, ini ada lagi 1155 gitu. 1155 ini kayak hybrid ya. Jadi dia bisa bikin NFT, bisa juga bikin utility token. Cuman balik lagi ya tergantung pada kegunaannya. Terus ada lagi nih jaringan lain namanya BP20. Nah, ini dia kayak ERC20 tapi dia di Binance, di BNB Smart Chain ya, di Binance. Terus juga TRC20. Jadi memang rata-rata kayak jaringan lain nih kayak Binance, kita bilang sekarang namanya BNB Smart Chain sih. Jadi namanya Binance Smart Chain ini adalah perpanjangan dari Ethereum Network. Jadi biasanya si tim dari Binance itu dia mempelajari lah apa yang terjadi di Ethereum, terus habis itu dia bikin jaringan sendiri gitu. Dengan apa ya menginspirasi dari si Ethereum atau mungkin dari Tron gitu, TRC20 gitu. Terus hampir mirip-mirip sebenarnya. Jadi mungkin kalau kita bilang orang-orang yang buka layer satu atau mungkin mainnet kita sebutnya, itu rata-rata project-project yang memang sudah dia terinspirasi dari misalnya contoh kayak Ethereum atau Solana atau Polygon pun terinspirasi dari Ethereum gitu dan masih pakai EVM gitu, Ethereum Virtual Machine. Jadinya ya mungkin lebih lebih challenging ya kalau dibuat dari awal. Nah, ini tadi ya ini ICO ya. Aku pengen tadi tokenisasi itu salah satunya ada namanya ICO tadi ya yang apa yang crowdfunding. Jadi intinya ICO itu sebenarnya mirip lah kayak initial coin offering sebenarnya. Kayak ya ini ada planning event sama post ICO. Jadi bagaimana kita harus mendesain ICO itu sendiri. Jadi contohnya kita bikin startup nih, kita butuh pendanaan. Ya udah kita jual kripto. Cuma memang kekurangannya adalah si ICO ini tuh kalau misalnya pihaknya tidak jujur ya akan jadi scam. Tapi kalau misalnya memang pihaknya niat banget buat buat develop satu project, ya itu mungkin dia harus ya menjalankan beberapa fungsi-fungsi investor relations lainnya lah kalau kita bilang ya. Ini kayak ICO ini seperti itu initial coin offering. Jadi kita harus lihat nih ada token model nih kayak kita ngasih ngedesain tokennya dulu nih. Kita mau bikin apa? Apakah ada benefit dari shareholdersnya? Terus smart contract-nya mau pakai apa? Binance kah, Polygon kah, Solana kah atau segala macamnya. Terus baru bikin ya promosinya lah ya, kayak pakai white paper segala macam. Intinya buat memperkenalkan dari project itu sendiri. Baru setelah itu kita harus setup teknologinya. Terus habis itu ada token offering. Nah, token offering ini udah mulai jualan lah kita bilang. Udah mulai nyari-nyari kira-kira siapa yang investor yang mau dapet, yang investor yang mau masuk. Baru kayak udah mulai ya itulah berikutnya entah kita jual kah di exchange di Indonesia, ya crypto exchange di Indonesia gitu atau di exchange dari global gitu. Itu ICO itu sebenarnya ada strateginya masing-masing ya gitu. Mungkin kalau misalnya buat di financial ini jadi salah satu apa ya penggalangan dana atau crowdfunding lah jadi salah satu jalan dari crowdfunding. Cuman memang
Kalau kita lihat dari sisi eh, regulasi, hal ini masih abu-abu ya. Tapi memang ini jadi cara baru dan jadi inovasi sih buat penggalangan dana atau pendanaan. Nah, ini tadi ya, use case-nya tadi ya ICO dan juga tokenisasi itu ada namanya stable coins. Stable coins pun bisa dibagi ke beberapa stable coin nih. Gitu. Ada namanya fiat back tadi ya, di backup sama fiat atau uang keuangan. Satu banding satu sama keuangan gitu, entah itu rupiah, entah itu US dollar gitu. Contohnya tadi USDT, USDC, TUSD, BUSD, IDDR segala macam. Terus ada lagi yang berikutnya ada community back. Ini yang di backup sama komoditas. Jadi contohnya apa? Ini contohnya ada Digix Gold ya, DGX ini dia 1:1 sama 1 gram emas. Jadi harganya terrefleksi adalah 1 gram emas. Misalnya contoh 1 gram emas sekarang berapa sejuta ya? Kita bilang sejuta 50.000 lah. Jadi misalnya contoh saya bikin commodity back stable coins. Jadi ketika nanti ternyata si harganya itu di luar dari apa ya, di luar jauh itu akan jadi pertanyaan sama orang-orang. Ini benar nggak sih stable coin gitu? Makanya harus selalu 1:1 dengan emas, dengan representasi asetnya itu sendiri. Gitu. Dan juga rata-rata si baik lagi ya tadi yang stable coin ini tuh disebutnya stable coins karena ya itu kripto dan juga ya dia bentuknya kripto gitu dan juga stabil gitu. Mungkin itu yang disebutkan dari yang lain bukan stable token sekali ya. Gitu. Dan berikutnya ada lagi yang di backup sama kripto sama algoritma. Nah, teman-teman harus sadar kalau misalnya teman-teman investasi aset kripto, dia harus melihat dulu nih kayak kemarin kejadiannya Luna, Terra Luna itu ya. Si Luna itu dia tuh sebenarnya punya namanya stable coin namanya UST. Yang jadi masalah UST itu dia algoritma. Jadi dia tidak punya backup di belakangnya. Ketika ternyata ada kejadian yang tidak mengenakan, si Luna itu kan hancur ya. Dan juga kenapa di si yang punya Luna itu dituntut atas dasar penipuan karena dia ketika dia ICO dan dia bilang ini stable coin, dia tidak punya underlying-nya, dia tidak punya aset backupnya. Itu dia yang dibilang penipuan. Jadi dia tidak bisa recover kerugian yang ada di program-programnya itu gitu istilahnya. Dia udah jualan kemana-mana, ada program-programnya ngasih benefit ke investor segala macam. Ketika ada satu hal yang tidak mengenakan, terus dia ngabur gitu istilahnya. Si yang punya Luna itu gitu. Makanya jadinya seperti itu. Ini jadi teman-teman kalau misalnya mau ini kita balik lagi ke investasi aset kripto jadi harus lihat nih cara risetnya seperti ini gitu. Ini salah satu contohnya ya di stablecoin itu salah satu contoh dari tokenisasi sebenarnya. Nah ini kurang lebih beginilah kalau misalnya kita stablecoin atau aset kripto biasa kan tentunya dia punya lebih sensitif ya kalau aset kripto segala macam lah. Di sini juga bisa lihat lah intinya entah backupnya ada store of value-nya gitu salah satunya. Nah, ini tadi ya, yang reward asset ya. Pada dasarnya reward asset itu tokenisasi dari aset yang sudah ada atau bisnis yang sudah ada. Jadi bisa kita lihat, jadi intinya ini saling 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 apa ya, saling saling berhubungan gitu istilahnya. Contohnya gini, teman-teman punya perusahaan, mungkin nggak perusahaan deh, punya apartemen. Apartemennya itu mau disewain, mau lebih liquid. Nah, teman-teman itu bisa jadiin dua gitu istilahnya. Oke, ini selain selain teman-teman sewain apartemen itu, teman-teman ada project lagi buat tokenisasi apartemennya. Jadi ketika teman-teman dapat duit dari apartemen itu bisa membayarin si tokenisasi ini dan tokenisasi ini bisa dijual lagi gitu. Jadi bisa diputar duitnya intinya. Ya sebenarnya si real world asset atau tokenisasi ini adalah langkah bagaimana satu aset itu jadi liquid atau jadi ya kegunaan jadi lebih 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 ada mendasar gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini bisnis ada satu bisnis terus habis itu dia generate revenue terus habis itu ternyata revenue-nya dia daripada dia beli entah itu tanah atau yang nggak liquid ya aset-aset yang nggak liquid ya dia biasanya akan masukin aja project lagi bikin project tokenisasi dia jual lagi tokennya tadi gitu istilahnya misal contoh kalau misalnya saya jual token saya punya 100 token dari apartemen gitu istilahnya nah saya dapat benefit tuh misalnya 5% atau 10% setahun gitu istilahnya dari token itu istilah kayak dividen ya teman-teman ya gitu. Jadi dividen kita bisa bagi-bagi dividen secara tidak langsung kita yang punya project itu bisa apa ya bisa jualan gitu istilah kita dapat dana tambahan makan tergantung dari bisnisnya apa gitu jadi ini benar-benar ini kayak inovasi baru ya tadi balik lagi ya untuk bikin aset fisik jadi lebih liquid dan lebih ya liquid itu artinya ketika mau dijual atau apa tuh masih bisa dilakukan gitu atau ada lebih nilainya ada lebih lah gitu cuman memang aset si tokenisasi aset ini tuh tidak bisa dijual bebas gitu bukan yang tadi yang ICO ya yang tiba-tiba kan balik lagi ya
kalau aset kripto kayak model-model yang kucing sama anjing itu kan naik turunnya kan volatil ya, untuk cukup fluktuatif. Tapi yang kayak gini-gini tuh ini di tradingnya secara terbatas karena memang ya balik lagi ini nggak boleh istilahnya harganya tuh sebenarnya tidak, kalau misalnya harganya nggak wajar secara pergerakan maka akan ada pertanyaan ini sebenarnya tokennya ini benar nggak sih gitu istilahnya, dan juga benefitnya yang saya dapat apa sih gitu. Ini makanya limited token trading. Jadi ini bisa dipisahkan ya. Bahkan ini jadi salah satu, mungkin kalau kita boleh dibilang, nanti kan di 2025 aset kripto itu kan nanti akan pindah ke OJK di Indonesia ya. Dan sekarang di Bapepti terus balik ke OJK. Nah nanti di regulasi dari OJK sendiri itu mereka sudah mulai lihat nih penggunaan tokenisasi itu seperti apa. Tokenisasi real estate, tokenisasi emas, tokenisasi saham, tokenisasi obligasi atau bonds itu seperti apa gitu. Nah ini mungkin sebelum ini ya ini mungkin ini terakhir ya ini mungkin blockchain enterprise solution. Jadi tadi ya kita setelah kita yang umum-umum terus habis itu buat teman-teman yang mau apa ya yang biasanya memang untuk perusahaan gitu istilahnya terbatas gitu istilahnya. Jadi si Ethereum itu tuh ya bisa digunain buat enterprise atau buat perusahaan. Ini bisa kita lihat ya. Jadi intinya ada beberapa kita bilang platform ya atau merek lah kita bilang ya. Ada beberapa platform atau merek yang memang dilihat gitu. Pada dasarnya sih ini istilahnya lebih ke blockchain tapi customizable ya, atau mungkin private blockchain juga bilang tapi mungkin lebih ke customize. Jadi si enterprise blockchain ini dia ada beberapa fitur yang blockchain tawarkan itu yang dia adopsi. Yang pertama tentunya lebih ke peer to peer ya sama desentralisasi. Terus habis itu si blockchain ini kan nggak bisa diedit ya. Jadi intinya dia untuk mencegah adanya permainan istilahnya di internal perusahaan itu sendiri gitu. Nah, yang berikutnya ya kan transparan ya. Jadi tadi balik lagi ya, semua kalau misalnya diakses tuh semua orang bisa baca, semua orang bisa ngatur. Itu juga kalau private ini tentunya lebih cepat gitu istilahnya secara adopsi segala macam. Ini rata-rata kalau boleh saya bilang ini buat procurement kali ya. Jadi biasa procurement itu kan kayak yang ngasih tender segala macam, ada harga, ada segala macam gitu. Dan di mana dia harus mencatatkan gitu. Jadi database-nya jelas. Oh, intinya tidak ada dusta di antara kita lah kalau misalnya kita bilang ya kalau misalnya blockchain ini gitu. Ya, ini kita lihat nih ada beberapa merek ya. Tentunya yang pertama Ethereum. Ethereum ini kita public, tapi Ethereum ini tuh bisa diatur. Tapi kalau boleh dibilang jadinya agak sulit karena tentunya kadang-kadang secara jaringan Ethereum ini tuh bisa nyasar ke yang lain gitu. Maka sebenarnya Ethereum ini jadi sebenarnya gini. Jadi tiga brand ini Hyperledger, Corda dan Forum, mereka itu sebenarnya ngambil dari jaringan atau terinspirasi dan juga kayak codingnya itu dari Ethereum gitu. Ya contoh Hyperledger. Ini ada si Linux ya, Linux Foundation. Dia bikin kayak smart contract-nya walaupun bahasa programnya beda di Golang ya, Google Language gitu. Di Golang lah intinya. Tapi dia ini gimana ya? Jadi dia ini tuh langsung apa ya? Jadi kayak dia memang langsung buat enterprise gitu. Jadi makanya dari ketiga ini pun nggak ada kriptonya. Kalau yang ini ada built-in crypto. Tadi yang saya bilang ya. Jadi setiap transaksi itu kan ada gas fee-nya kan kalau di Ethereum gitu istilahnya. Ada kripto yang harus dibayar gitu istilahnya. Tapi kalau private atau enterprise blockchain ini mereka transaksi mereka biasanya gimana bahasa sebenarnya agak lucu sih kan karena aslinya blockchain kan nggak ada pihak ketiga, tapi kalau private chain ini tuh ada satu pihak yang dimana dia sebagai validator ya gitu istilahnya. Jadi ada beberapa validator lah kita bilang gitu. Nah, ini kurang lebih seperti ini, entah itu Hyperledger, Corda, mereka tuh cuma berbedanya tuh ada di bahasa programnya aja ya gitu. Jadi ini tuh mereka bertiga juga bisa di set nih, misalnya contoh untuk project A gitu istilahnya senilai 1 triliun misalnya. Nah, ini untuk approval internal tuh pakai blockchain tuh jadi hal yang menarik gitu. Jadi ketika proposal dimasukkan ya proposal itu nggak bisa diedit-edit lagi, nggak bisa di istilahnya secara angka segala macam ya sudah fix itu dan tidak bisa di markup lagi lah gitu. Mungkin kan kejadiannya kalau di yang kejadian-kejadian korupsi lah ya kita bilang ya. Ini kan ya ada masalah markup dari angka-angka itu gitu istilahnya. Jadi dengan blockchain ini sebenarnya diharapkan bisa meminimalisir angka korupsi di internal perusahaan sendiri sih atau permainan-permainan yang ada kayak gitu. Nah ini Quorum ini tadinya dia punya JP Morgan ya, tapi diakuisisi sama Consensus. Consensus ini sebenarnya developer isinya banyak kan developernya Ethereum. Jadi secara programnya juga mirip lah gitu. Jadi bahasa pemrogramannya karena dia ngambil langsung dari Ethereum, jadi kayak langsung masuk ke Quorum ini. Nah ini tadi ya saya coba jelasin sedikit-sedikit Hyperledger ya. Jadi Hyperledger ini dia dari Linux. Intinya seperti ini. Jadi misalnya contoh ada si Bobby,
Andi sama Bobby. Terus habis itu si Andi ini dia mau coba ngedeliver produknya gitu. Nah, karena si jaringannya itu mereka pakai Hyperledger, jadi di sini kita lihat nih, jadi kayak dia langsung ngasih dia buka aplikasi lah, terus habis itu ngirim ngirim apa ngirim si ledger ini, ngirim 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 data ini. Nanti Hyperledger ini akan lakukan pengiriman lalu akan verifikasi gitu. Jadi intinya sih di sini secara harga, secara angka, segala macam ya. Misalnya contoh ini kayak harga harga yang dijual Bobby berapa, misalnya 1 juta gitu istilahnya. Dia langsung ngetik nih di apa ya di aplikasinya si Bobby si Andi tadi gitu. Oh, dan mereka berdua nih di satu jaringan namanya Hyperledger. Maka si service ini atau aplikasi ini akan melakukan validasi gitu. Makanya setelah validasi oke, lalu akan dikasih dikasih lihat nih, oh nanti ada si Bobby nih sudah apa ya, apa kayak kayak produknya sudah jadi nih, atau mungkin kayak harganya sudah deal gitu secara kontrak segala macam. Jadi kontrak ini bisa dilanjutkan sama si Bobby gitu terkait dengan project sih sebenarnya, untuk Hyperledger ini seperti itu. Nah ini berikutnya tadi Corda ya. Kalau Corda ini dia namanya Cordap. Cuman memang yang berbeda dari yang lain dia punya namanya sistem namanya Notari. Notari ini sebenarnya kayak notes ya gitu. Jadi Notari ini tuh bisa disebar ke beberapa pihak. Jadi intinya yang buat validasi ini di sistem di Notari ini. Jadi misalnya contoh ada party A terus dia ngasih apa ya kayak ini kayak jaringannya yang dimana isinya tuh transaksi-transaksi lalu si Notari ini melakukan apa ya bahasanya kayak validasi lalu network map di sini. Jadi intinya dia juga ada kayak sebenarnya gini kan karena ini kan enterprise ya. Jadi enterprise biasanya kan pakai server atau database-nya itu sendiri gitu, bukan yang kayak publik gitu. Makanya entah itu pakai Oracle kah atau pakai apa di sini kayak buat masukin ke database segala macam ya. Jadi sebenarnya agak sedikit tricky sih. Kalau kita lihat tadi kan kita udah jelasin kan blockchain sebenarnya pada natifnya itu kan pada dasarnya dia publik ya. Jadi sebenarnya diharapkan tidak ada pihak ketiga yang melakukan validasi. Cuma kalau si enterprise ini agak agak menarik. Jadi enterprise ini atau buat perusahaan-perusahaan besar ya mereka mau tidak mau di customize sesuai dengan kebutuhannya. Yang di mana mereka sendiri masih ada satu pihak yang memang untuk pengawasan gitu. Jadi kayak sebenarnya ini ya, teradaptasi ya kita bilang adaptasi dari jaringan blockchain itu sendiri sih gitu. Ini juga quorum ya. Jadi si yang tadi quorum itu tuh ada beberapa. Ini mungkin secara intinya seperti ini ada node, ada constellation untuk apa ya untuk ngejalanin aplikasinya ini constellation node, terus habis itu ada transaction manager yang ngecek, terus habis itu ada enclave. Jadi kayak yang buat apa ya istilahnya ini teknisnya itu dia ngecekin si kriptografinya. Ya sebenarnya secara secara ringan seperti itu. Makanya kalau kita lihat jaringannya itu beda dengan jaringan blockchain pada umumnya. Ini ya masih isolated ya, tertutup jadinya. Namanya juga enterprise karena yang dipakai itu nggak bisa semua, nggak bisa publik lah secara publik gitu. Ini tadi ini sebenarnya ada jadi terakhir ya. Mungkin balik lagi kalau misalnya teman-teman ada yang nanya terkait dengan blockchain, Ethereum atau enterprise solution silakan ya. Mungkin udah ada Oke satu nih, tuh, Mas Isa. Michael ya, Pak Michael ya. Oke, dengan berbagai kelebihan dan penerapan yang sudah disebutkan, kira-kira kekurangan teknologi penerapan Ethereum sendiri. Oke, oke. Jadi yang pertama, tentunya kalau kita bilang kekurangan Ethereum itu sendiri, tadi ya masalah blockchain trilemma tadi ya gitu. Sebenarnya kenapa kalau misalnya sebenarnya ada lagi eh, apa ya blockchain blockchain lainnya gitu kayak Solana, kayak Polygon gitu. Contoh gampangnya kenapa sih ada si Solana sih gitu. Solana itu kan sebenarnya ada namanya satu jaringan blockchain namanya Solana. Solana itu kan tujuannya untuk apa? Untuk memperbaiki jumlah transaksi atau skalabilitas gitu. Skalabilitasnya misalnya contoh si Ethereum itu cuma bisa 100, sementara Solana bisa 1000. Itu salah satu kekurangan dari Ethereum sendiri. Makanya akan ada selalu akan ada eh, project-project blockchain lainnya yang memang dengan tujuan untuk mereka bilangnya dengan semangat itu memperbaiki gitu istilahnya. Karena memang kita tahu semua blockchain itu ya pasti ada kekurangannya gitu. Even Bitcoin pun juga ada kekurangannya gitu. Jadi eh, cuma memang kalau kita bilang penerapan dari kita nggak ngomong Ethereum ya mungkin dari blockchain sendiri ya. Karena dari blockchain sendiri itu eh, saat ini masih masih ada pertanyaan gitu istilahnya. Gimana sih masalah pengawasannya, gimana sih masalah yang lainnya gitu istilahnya. Gimana sih masalah kegunaannya gitu. Padahal kalau kita lihat hal-hal tersebut tuh
bisa aja di langsung 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 dipakai gitu istilahnya. Ini kalau buat case-nya di enterprise atau di perusahaan gitu, memang akhirnya kenapa dikustomisasi dan ada kayak misalnya contoh kayak ini ya di sini ya di Korda ini ya kayak notari gitu istilahnya. Istilahnya kan ada satu pihak yang jadi menonjol gitu istilahnya. Memang dia kayak buat validasi segala macam karena kalau di perusahaan itu kan baik lagi ya harus tetap harus ada pengawasan gitu istilahnya. Itu dia yang memang dipertanyakan gitu. Kalau misalnya blockchain itu kan dilepas bebas-bebas ya sebenarnya. Bahkan kayak di Bitcoin sendiri, karena jaringannya juga sudah besar, ya mereka nggak butuh lagi tuh yang namanya satu pihak gitu. Makanya kalau ada pertanyaan kayak, nanti si A, misalnya kayak Elon Musk punya, anggap aja punya ratusan ribu Bitcoin, berarti dia yang menguasai Bitcoin dong. Enggak, dia cuma punya banyak aja Bitcoin gitu. Cuma kalau jaringannya jaringan etis gitu. Dia cuma Bitcoin itu cuma asetnya aja gitu, store of value-nya aja yang Bitcoin gitu. Cuman jaringan blockchain-nya tetap jalan seiring berjalannya waktu gitu. Itu salah satu ini sih. Jadi memang kalau kita bilang akan selalu ada pengembangan-pengembangan teknologi. Ini kan Ethereum salah satu contoh ya. Ethereum ini kenapa ini kan karena dia blockchain kita mungkin gimana bahasanya. Jadi blockchain yang memang pertama yang memang dikembangkan untuk kegunaan yang lebih formal gitu, yang lebih apa ya, yang lebih fleksibel lah ya gitu dibandingkan Bitcoin. Kalau Bitcoin itu secara apa ya, secara source code secara lainnya itu walaupun dia publik, tapi untuk digunain buat decentralized apps kan setiap transaksi atau setiap pergerakannya decentralized apps kan ada validasi transaksi kan. Itu Bitcoin akan ada biaya-biaya yang sangat mahal gitu. Makanya Ethereum ini pengen dicoba lah gitu. Awalnya dibuka tuh nggak ada gas fee-nya kita bilang di Ethereum. Cuma sekarang udah jadi lebih mahal gitu istilahnya. Sorry. Jadi kayak kalau misalnya nggak ada gas fee-nya ya nanti akan blockchain-nya akan halted gitu, akan jalan terus akan halted gitu. Itu aja sebenarnya kegunaan yang namanya validator, miner kalau di konsensus seperti itu. Dan juga dibikin apa ya, dibikin challenging lah ya untuk apa ininya. Dan juga peluangnya sih sebenarnya banyak ya kalau kita bilang Ethereum ya. Jadi saat ini memang mungkin Pak Andri sendiri sebagai dosen yang memang praktisi juga, mungkin juga juga lebih 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 ini ya, lebih eksplor kan karena kita saat ini sedang coba nge-push lah untuk adopsi dari blockchain sendiri gitu. Mungkin yang boleh saya bilang ya mungkin jadi bahan diskusi kita juga. Ini mungkin nggak ada di sini sih, tapi salah satu yang kita tahu kan Indonesia akan bikin rupiah digital ya, dan juga ini dengan konsepnya adalah kalau menurut saya rupiah digital ini atau mungkin bahasa kerennya CBDC ya, Central Bank Digital Currency itu menjadi satu tonggak awal kalau adopsi blockchain itu secara nasional gitu, secara masif gitu. Kita tahu udah ada beberapa negara yang sudah punya hal tersebut gitu istilahnya punya CBDC itu kayak China, Nigeria, terus Singapura juga lagi kita bilang testing ya kita bilang ya sandbox lah kita bilang sandbox itu artinya udah ada di satu daerah yang ditesnya secara terbatas gitu yang ditesting secara terbatas. Ya sebenarnya untuk kegunaan kita bilang kegunaan blockchain secara masif itu tuh sudah mulai dilihat gitu. Cuman kalau misalnya kita bilang untuk enterprise segala macam memang masih kalau menurut saya memang masih banyak pertanyaan dari sisi enterprise sendiri ini gimana cara nanti ngawasinnya, ini nanti gimana cost-nya seperti apa ya gitu. Memang pertanyaan-pertanyaan seperti itu klasik sih, tapi setidaknya sudah kalau misalnya dari negara sendiri sudah ada awareness buat kami sih yang di praktisi blockchain sih itu jadi salah satu hal yang menarik ya, jadi salah satu yang hal yang ya progres yang sangat baik lah kita bilang seperti itu. Ini dari yang lain ada lagi pertanyaan? Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Nah, enggak, mungkin apakah ada lagi teman-teman? Ya tadi mungkin saya sedikit komentar ini bagus juga ya yang ini ya Mas Musa ya. Hmm. Blockchain enterprise ya karena kita biasanya di kuliah itu kita belajar blockchain inovasi. Jadi biasanya kita belajar tentang apa yang kita bicara apa Solana segala macam gitu ya, Ethereum gitu Hmm. ya, yang tujuannya memang buat token ya. Tapi Hmm. di sini tadi diinfokan juga tentang ini ya, Hyperledger, Corda, Quorum. Jadi mungkin jadi tambahan pengetahuan juga buat kita bahwa blockchain bisa di-embed ke enterprise ya. Mungkin itu Ya, suatu poin yang menarik. Ada lagi yes. teman-teman? Mungkin kalau nggak ada ini ya, ini materinya, ini sudah ada nih, Mas Falah. Oke. Silakan. Oh ini level oke.
Ya. Ini mungkin kita sedikit ke investasi. Jadi sebenarnya nggak masalah sih. Ini silakan Hmm. ya teman-teman yang mau nanya soal aset kripto, investasi, silakan aja sih. Di sini ataupun yang blockchain A- tadi ya. Ada Gitu. ada satu yang ketinggalan tadi, Mas Musa. Oh, Mas Musa belum apa? mengenalkan itu Nanovest-nya gitu. Oh iya betul. Ini sedikit ya. Izin Pak. Jadi Iya ya. ya, jadi intinya kami dari Nanovest, teman-teman, ini sedikit ya. Jadi kami sudah 3 tahunan di Indonesia sebagai investment platform. Kita intinya secara regulasi kita sudah terdaftar di Bapepti. Intinya kita comply lah ya dengan legal-legal yang ada. Kita juga udah ISO ya. ISO-nya udah 3, ISO 27001 untuk sistem information, terus ISO 27017 sama 27018. Jadi memang itu yang disyaratkan oleh Bapepti dan regulator ya. Kita juga balik lagi kita juga bekerja sama dengan asuransi Sinarmas gitu untuk keamanan platform dan juga keamanan asetnya. Intinya sih kalau di Nanofest sendiri saat ini kita isinya anak-anak muda juga gitu istilahnya. Jadi kalau boleh dibilang secara manajemen kami rata-rata mungkin 30 tahunan kali ya, 32 bahkan itu jadi salah yang lumayan lah. 30 tahunan mungkin 32-an. Ya kalau dari rata-rata karyawannya ya. Kita juga member dari asosiasi, makanya Pak Andri ini sebagai member asosiasi dan juga karena kita juga aktif dari member asosiasi, tujuannya buat edukasi ya, gitu. Ini sedikit ya. Jadi kalau teman-teman ada yang sebenarnya gini, mungkin Pak Andre juga dari Telkom University ini sebenarnya banyak banget tim saya juga yang jadi tim saya gitu, yang dari anak-anak Telkom, Telu gitu istilahnya. Lulusan ya, alumni ya. Ya, dan bahkan yang menang hackathon itu dari Telu waktu itu. Lulusan juga ada, dan bahkan waktu jadi mahasiswa juga ada. Jadi kita sudah Nanovest ya, Nanovest itu udah sangat familiar lah dengan Telu, dengan teman-teman dari Telkom, mahasiswa-mahasiswa Telkom University. Bahkan di tim saya tuh ada satu, dua, tiga, empat. Dulu ada empat, sekarang ada satu yang dari Telkom University gitu. Nah, jadi ini terkait dengan kita ya. Jadi kita punya budaya itu transparan, terus habis itu impactful, excellent, sama trustworthy. Jadi memang karena Nanovest ini hadir pada saat zaman COVID, jadi kita sampai sekarang masih remote ya, masih WFH istilahnya kalau kita bilang. Jadi bagaimana kita menonjolkan transparansi, terus habis itu ya hal yang berguna dan juga dapat percayaan dan juga ujung-ujungnya untuk excellence gitu. Ini leaders kami ya, Pak Hutama sama Pak Billy, mereka ini ya mereka memang orang-orang yang sangat-sangat passionate di Web3 ya, di aset kripto, di blockchain, di investment gitu, dan juga tentang expertise mereka sudah jauh lah kita bilang seperti itu. Nah ini Hmm. sedikit ya, ini saat ini Nanovest ada 3,5 juta, lebih dari 3,5 juta pelanggan yang terregistrasi, terus juga ada komunitinya juga, dan juga silakan teman-teman untuk download di Nanovest. Nah ini kita balik lagi ya, tadi kita tuh nggak pengen jadi kayak, selain kita balik lagi kita udah terregistrasi di Bapepti, kita juga nyediain banyak banget lah aset digital. Silakan buat teman-teman yang mau investasi ataupun mau register, silakan banget gitu. Ini juga kita juga mengedepankan kalau kita itu zero commission sama tentunya KYC-nya cukup cepat ya gitu. Jadi KYC-nya nggak ditunggu-tunggu dan juga teman-teman juga bisa transaksi tadi ya aset digital termasuk um, global stock, terus sekarang juga ada digital gold gitu istilahnya. Jadi silakan dieksplor. Nah, mungkin terakhir kali nih, silakan untuk teman-teman kita ada kode referral yang bisa dipakai Nano Telkom ya. Jadi teman-teman yang misalnya contohnya yang dia top up minimal 15.000 top up rupiah bisa dapat kesempatan selalu 30.000 gitu. Tapi pakai referral ini ya Nano Telkom nih. Silakan nih. Ini hanya buat yang di sini aja ya. Tapi periode 27 Dibuatkan sampai 7. khusus ya. Iya, tenang Ini aja ini. ngomong-ngomong, kalau selain token-token juga pakai DeFi mau earn gitu bisa ya di Bisa, Nanovest? bisa, bisa, bisa. Oke, Jadi kita, siap-siap. jadi kita ini Nanovest itu nggak berhenti sampai saat inilah gitu istilah. Jadi kita terus develop terus. Nah, nanti banyak banget sih sebenarnya ada use case-nya. Nanti ini terakhir ya mungkin ya gitu. Ini sebenarnya ada terakhir ada quiz nih Pak, tapi kita coba jawab pertanyaan dulu ya gitu. Ya, siap-siap, Gitu. mangga. Jadi tadi aku mau coba pertanyaan dari ini kali ya, dari siapa tadi? Dari Mas Wala. Muhammad Falah ya, Mas Falah Ya. ya. Jadi sebenarnya gini, keseluruhan jika dibandingkan investasi tradisional. Oke, jadi sebenarnya ini balik lagi kalau dari saya pengen disclaimer dulu, tolong jangan ini hanya bukan nasihat ya, ini silakan kalau masing-masing keputusan dari kalian ya. Jadi kalau bahasa kata anak community-nya not a financial advice. Jadi kalau teman-teman mau investasi di aset kripto silakan dan juga tapi balik lagi semuanya harus ditakar ya teman-teman ya. Jadi kita memang saya sendiri juga masih masih suka mikir gitu istilahnya kayak kira-kira saya ini apa ya cukup
resikonya seperti apa ya gitu istilahnya. Kalau ibarat kata kalau dari mungkin kayak dari ayah saya gitu, kalau tentang investasi, beliau bertanya, kalau kamu investasi dan kamu kehilangan 1 juta, kamu masih bisa tidur apa enggak? Pertanyaan awal seperti itu. Misalnya kalau kamu punya modal 1 juta rupiah nih, terus tiba-tiba kamu investasi, tiba-tiba kamu rugi gitu istilahnya. Anggap aja tinggal 200 ribu lah nilainya ya kita bilang ya. Kamu masih bisa tidur atau enggak? Kalau misalnya kamu masih kalau kalau kamu misalnya udah nggak bisa tidur atau kepikiran atau apa, berarti kamu belum cocok di resiko seperti itu gitu. Jadi kita sendiri harus coba ngelihat resikonya dulu nih sebelum investasi. Nggak cuma di kripto doang, tapi di semuanya gitu, di semua aset gitu. Nah, kalau misalnya di kripto, biasanya saya ada beberapa hal ya yang biasa saya lihat gitu. Jadi satu lah, biasanya saya akan ngelihat gini sih. Kalau di kripto saya akan ngelihat sebelum saya masuk ke project, tentunya Bitcoin jadi salah satu pilihan lah ya gitu. Jadi saya nggak usah endorse Bitcoin lagi karena itu pasti udah bakal dibeli sama orang gitu istilahnya. Dan Ethereum juga salah satunya yang mungkin cukup ramai lah gitu. Cuman selain Bitcoin sendiri, saya bisa ngelihat dulu nih ini sebenarnya kegunaan blok ini kegunaan kriptonya buat apa, terus habis itu projectnya kayak gimana gitu. Kan karena balik lagi ya selain Bitcoin itu project itu di belakangnya ada timnya juga sebenarnya gitu. Jadi ya kita lihat sendiri gitu. Makanya kalau misalnya kita bilang dibandingkan dengan investasi tradisional, terus habis itu masalah legalitas, kalau legalitas kripto juga udah legal di Indonesia, bahkan akan sangat nanti mungkin tahun depan akan lebih kuat lagi secara legal gitu. Jadi nggak perlu takut gitu istilahnya. Tapi yang harus teman-teman pahamin, teman-teman harus kenapa mungkin saya bisa bilang gini, teman-teman harus kalau mau invest kripto, investlah di platform-platform kayak Nanovest gitu istilahnya, kayak yang terdaftar di Bapepti gitu. Kenapa? Karena di kami sendiri pun kami ada tanggung jawab nih sama aset-aset dari user. Mungkin kan teman-teman harus tahu ya. Jadi kayak ini sorry to say ya kayak FTX gitu istilahnya. Kejadian-kejadian asetnya hilang kayak FTX itu yang mereka tidak terawasi sama siapapun. Jadi FTX sendiri dikejar karena mereka sudah terjadi kegiatan yaitu penggelapan dana segala macam. Tapi aslinya mereka secara secara apa ya, secara legalitas ya mereka di negara-negara yang memang seperti itu gitu. Maksudnya kayak safe haven gitu yang bahkan aturan sendiri tuh ya udah nanti aja gitu misalnya. Makanya saran saya sih kalau misalnya melakukan investasi dilihat dulu nih, oke, yang pertama asetnya apa, terus dicek lagi aset ini gimana. Dan juga yang pertama sih resiko ya. Gimana teman-teman masuk ke resiko gitu. Kira-kira saya termasuk resiko yang apa sih? Kalau saya investasi, saya bisa kuatnya nahan loss-nya berapa lama gitu atau berapa besar gitu. Di situ isinya namanya managing resiko atau mitigasi resiko. Yang pertama seperti itu, yang kedua baru milih asetnya kayak gimana. Terus yang berikutnya milih platformnya yang terdaftar atau enggak. Kurang lebih seperti itu. eh ini karena tinggal 15 menit, 14 menit lagi. Sebenarnya di sini kita ada kuis ya teman-teman ya. Ini hadiahnya jadi gini, hadiahnya ada banyak. Ini yang pertama ada merchandise Nanovest, yang kedua ada buku saya. Jadi ada bukunya lah, ini ada buku tadi yang dua itu tentang kripto sama NFT sama metaverse. Jadi teman-teman silakan isi, ini silakan linknya atau ini ya kita kasih 10 menit kali ya buat nge-screenshot ini. Di sini ada pertanyaan nanti nih, pertanyaan-pertanyaan yang diisi tentang tadi ya, yang tentang materi tadi. Jadi makanya kalau teman-teman yang apa yang lihat materi tadi tuh pasti tahu lah gitu istilahnya. Nanti kita undi buat berapa Mbak Mel? Buat 10, Mas. Nah, buat 10 orang. Nah, tenang nanti bukunya sama Wah, buat 10 banyak orang ya, juga. 10. Ya, silakan. Nah. Lumayan Jadi tuh. ini sebenarnya kayak post test nih, post test ya Pak ya. Pasti Iya, iya, tadi siap, Mas. yes, ini kayak post test. Jadi selain mungkin ngisi feedback juga tentang materi yang hari ini, terus juga ada post testnya juga gitu. Silakan ya buat teman-teman. Tapi kalau misalnya mau ada yang tanyain, silakan lah, masih kita buka kok, masih feel free untuk nanya gitu. Jadi ada 10 orang dan juga ada 10 pasang. Oke, ini ada Mbak Beliana ya, Ibu Beliana ya. Saya ngeliat sebuah konten belajar grafik investasi atau trading dan biasanya mempelajari grafik dan trading. Sebenarnya beneran ngaruh nggak ya? Oh, oke. Yes, jadi sebenarnya salah satunya yang trading seperti itu ada namanya technical analysis. Tapi memang kalau boleh saya bilang, ini pendapat saya ya, terkait dengan tadi technical analysis atau ngecek dari grafik, memang dia akan sangat terpaku pada grafik tersebut gitu. Kalau kita bilang beneran ngaruh atau enggak, sebenarnya tetap aja nggak ada yang 100%. Itu mungkin kalau kita bilang ketepatannya mungkin 80, 70 gitu loh.
Jadi memang balik lagi kita harus melihat juga, oh ternyata walaupun kita dari grafik harus nambah data-data lagi gitu. Jadi semakin banyak data yang bisa kita ambil, yang kita dapatkan untuk investasi tadi ya, belajar grafik tadi ya, kita juga bisa lihat, oh ini katanya si trader ini akan naik nih karena grafiknya begini. Tapi kita lihat nih ternyata kondisi perusahaannya lagi hancur ya. Buat apa gitu istilahnya. Seperti itu. Memang balik lagi ya, kalau investasi itu kan intinya kan sabar aja gitu istilahnya. Tapi balik lagi penilaian kita sebelumnya memang harus dasari sama data-data yang kita dapat. Jadi istilah do your own research itu tuh benar-benar hal yang penting ya, teman-teman. Gitu. Ini ada Pak Febrian ya. Oke. Bagaimana proof of stake dapat memastikan keamanan jaringan tanpa memerlukan daya komputasi tinggi? Oke. Lalu bagaimana cara proof of stake dapat mempengaruhi distribusi koin dan komunitas? Sorry. Oke. Em, yes. Jadi yang pertama tentunya gini, ketika yang saya baca ya dari Ethereum sendiri ya, kenapa mereka akhirnya geser ke proof of stake? Karena waktu itu memang mereka ngelihat gini, mereka menganggap kalau si Ethereum ini tuh udah cukup besar lah ya, bahkan udah sangat besar gitu istilahnya, karena use case-nya segala macam gitu. Kalau misalnya masih dijalankan dengan proof of work gitu istilahnya, karena proof of work kan kalau kita ngitung-ngitung ya teman-teman ya, secara modal mungkin lebih besar ya, karena butuh hardware, butuh listrik, butuh butuh sumber daya di luar dari penghasilan dari aset kripto itu sendiri gitu. Memang kalau pada intinya kenapa digeser ke proof of stake ini sebenarnya terkait dengan efisiensi dan juga terkait dengan ini sih terkait dengan use case tadi sih. Gimana mereka menakar si si plus minusnya tadi lah pros and cons-nya. Menurut dari tim Ethereum sendiri sih ya mereka ngeliat kayak ternyata cons-nya lebih banyak di proof of work apalagi buat Ethereum ya gitu. Buat Ethereum sendiri semakin besar jaringannya miner semakin banyak kan nanti kan akan apa ya istilahnya berpacu sama dengan Bitcoin kan gitu akan berkompetisi dengan Bitcoin sendiri gitu istilahnya ya nanti kan ada konsumsi energi yang berlebihan makanya seperti itu gitu istilahnya jadinya bagaimana caranya tetap masuk ke sana dan juga masalah komputasi itu sebenarnya gini loh sebenarnya eh, bukan berarti sebenarnya gini walaupun proof of stake itu hanya membutuhkan koin tapi tetap aja membutuhkan kita bilang software kali ya kita bilang seperti itu dan cara menjalankannya ya lewat stake itu tadi kita declare ya kita declare nanti validator akan ngasih tapi tetap aja ada apa ada kita bilang ada semacam proses-proses berikutnya lah yang memang yang dilakukan ya untuk proof of stake tadi untuk jadi validator itu juga mempengaruhi distribusi koin kayaknya memang jadi gini mungkin yang tricky-nya adalah Ethereum itu nggak punya supply loh Ethereum itu maksimal supply-nya nggak ada. Itu yang sering banget dipertanyakan sama tim-tim kayak Bitcoin gitu istilahnya. Bitcoin kan jelas ya, supply-nya 21 juta dan itu akan selesai di mining di apa ya si miner ini akan selesai miningnya itu tuh sekitar tahun 2120-an lah gitu. Kalau dihitung dari angka matematiknya dan ada rumus matematiknya kalau Bitcoin. Sementara kalau Ethereum itu unlimited supply. Tapi kenapa harganya bisa tinggi? Karena satu lagi tadi use case tadi banyak banget yang pakai jaringannya si Ethereum ini untuk di apps tadi ya decentralized apps, smart contract segala macam. Itulah yang sebenarnya masalah distribusi koin mungkin bukan distribusi koin. Gimana cara dapetin koinnya itu udah ada beberapa tahap gitu. Gitu. Cara kita ngedapetin koinnya, kita nggak ngomongin exchange ya, kita lebih ngomongin si Ethereum itu sendiri ya. Jadi kayak bagaimana, misalnya contoh, kalau misalnya kalian mau pakai smart contract, kalian harus beli Ethereum dulu. Terus habis itu kalau kalian mau staking, kalian juga harus beli Ethereum dulu kan gitu. Terus habis itu kalau misalnya kalian mau bikin apa ya, kayak decentralized apps, kalian juga butuh Ethereum kan. Jadi makanya sebenarnya secara koin sendiri, secara kriptonya sendiri, sih Ethereum pasti akan berputar terus gitu istilahnya. Walaupun eh, bisa aja mereka di apa ya di bukan minting ya di ini sendiri di apa diambil sendiri gitu kurang lebih seperti itu dan berikutnya kali ya ini Nanovest oh WD ini apa WD apanya WD rupiah ya kalau WD Fiat sih belum sih ya tapi kalau belanja kripto kita udah kan karena balik lagi ada PMK nomor 68 ya teman-teman ya itu yang transaksi aset kripto sekarang udah pakai pak udah wajib pajak sih kayak gitu. Cuma sekarang kita udah bulat kok kalau misalnya kita WD ya withdrawal rupiah ya gitu. Kalau P2P kan settlement di internal ya, jadi kita nggak perlu ini sih sebenarnya
nggak terlalu ngeliat ke pajak sih. Kecuali kan keluar ke bank itu sebenarnya udah ada ininya sih. Oke, waduh ini nih bahaya nih terakhir nih Mas Said nih. Presiden dan wakil presiden terpilih. eh Kalau ini mungkin saya ngelihat di komunitas ya dan teman-teman saya ya gitu istilahnya. Kebetulan juga banyak sekali yang mendukung beliau-beliau gitu istilahnya. Karena mungkin eh, mungkin narasi yang diangkat terkait dengan blockchain, crypto, Web3 itu dan juga beliau juga dekat ya dengan komunitas gitu salah satunya. Jadi sebenarnya ya tentunya satu lagi sebenarnya balik lagi ya yang kalau dari saya ngelihat lebih baik istilahnya gini kalau 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 penerapan regulasi itu biasanya kita lihat dari bisnis apakah dari bisnis dulu atau legalitas dulu tapi yang saya harapkan secara pribadi adalah semoga akan bisnisnya akan dikembangkan dulu gitu jadi business first regulation later kalau misalnya bisnis itu di inovasinya bisnis itu dikembangkan lebih dulu akan banyak inovasi-inovasi sebelumnya gitu jadi eh, bahasa gampangnya jadi jangan dibatasin dulu sebelum inovasi itu melebar gitu karena inovasi paling penting gitu mungkin Pak Andri selama ini juga juga mengedukasi juga udah ke banyak sekali entitas gitu perusahaan gitu pasti yang dikedepankan pasti inovasinya gitu sementara kalau perusahaan entah kenapa yang dipikirin adalah ini gimana regulasinya gitu istilahnya padahal harusnya bisnis itu mengikuti dari regulasi gitu. Kalau misalnya udah dijegal duluan ibarat kata gitu ya, ya gimana kita mau inovasi gitu. Itu juga sering sekali sih yang saya bicarakan ya ke regulator gitu, ke Bapepti, ke OJK seperti itu. Ya semoga saja lah maksudnya intinya semakin banyak inovasi kan kita juga dibantu negara juga dibantu kan gitu. Kan Indonesia juga terkenal startupnya banyak ya. Jadi intinya kan ada inovasi gitu istilah sebenarnya. Dan kalau misalnya ada program yang startup 1.000 startup itu berarti artinya kan harusnya dari government sendiri dia ngedukung inovasi. Ya itulah intinya kita lihat tadi kalau untuk crypto dan NFT sendiri saya rasa sih dengan apa ya dengan aware-nya mulai aware lah kita bilang mulai aware mulai taunya government sekarang atas crypto blockchain dan segala macam ya bahkan walaupun ya ya kayak tadi tadi saya bilang ya yang rupiah digital tadi ya itu jadi salah satu langkah pertama sih ya gitu. Mendingan mungkin kalau menurut saya mendingan mereka tahu dan jadi ya dan mendingan telat daripada nggak sama sekali sih gitu. Kadang-kadang kalau misalnya teman-teman baca kalau masalah negara itu ada negara yang akhirnya nggak mau explore jadi mereka langsung di ban aja gitu langsung udah nggak ini nggak bagus gitu langsung dilegalkan gitu karena mereka sendiri sebenarnya kalau menurut saya tuh belum 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 mau explore lebih lanjut gitu istilahnya jadi itulah dia pentingnya tadi ya riset membaca segala macam gitu. Mas nambahin Mas, kalau Yes. kalau kita sebenarnya untung itu tinggal di Indonesia karena kan kita sangat terbuka ya. Bahkan mungkin Yes. tingkat kampus juga ada ya. Kampus kemarin dari API juga tanya mau memberikan literasi kripto karena ada nama kriptonya kampusnya langsung ngeban. Jadi nggak boleh mahasiswanya belajar kripto. Jadi kalian ini termasuk ada di Tell You itu sangat open minded. Belajar apa aja boleh ya. Jadi memang karena saya pikir karena nggak kenal ya, nggak tahu ya. Jadi maka mereka Yes. sudah antipati duluan ya. Iya. Oke itu aja Itu damanya. makanya Mangga silakan. yes Pak, thank you Pak. Ya, jadi mungkin teman-teman balik lagi tadi ya buat yang apa? Buat yang mau apa sih? Buat yang mau ini mau belajar-belajar gitu. Nggak apa-apa. Ini kita open terus sih. Oke, ini mungkin ini ya teman-teman silakan ya. Ini di QR code-nya di ini di scan. Mungkin kalau yang mau gitu istilahnya. eh juga ini mungkin bisa kan kita bisa ini kali apa ya kalau misalnya Pak Andri butuh checking juga buat absensi juga ya Pak ini Pak. Jadi biar apa formnya biar kita ngecek nih. Kadang-kadang ada Oh yang nggak ngisi apa-apa. ada yang enggak. Eh, Ah, boleh nih teman-teman eh, nge-scanin nanti saya minta filenya aja hmm, ya, di WA ke hmm, saya nanti. Ya, mangga. yes yes. Jadi ini juga sekalian nih. Eh, jadi ini mungkin masih ada beberapa menit lagi sih gitu. Atau mungkin nanti bisa lah Pak ya istilahnya eh, si ininya disebarkan Pak. Ini screenshotnya Pak gitu. Oh, oh iya iya, ya siap siap. Hmm. Bawa saya screenshot. Teman-teman juga boleh nih, silakan ketua kelas nge-screenshot untuk dibagi Ini di formnya. ini ya, untuk dibagi di kelasnya masing-masing ya. Tolong di screenshot ya. Hmm. Siapa tadi apa?
Febrian, Belly, Said ya. Ada 3 kelas di sini. 3 kelas untuk Ya, screen. oke. Ya nggak apa-apa nanti gini nanti mungkin saya yes di paralel saya screenshot deh. Ini kan di ini nanti saya kirim yang lebih jelasnya itu ke Pak Andri ya. Ya, Itu siap, siap, siap. itu. Oke, mungkin dari teman-teman masih ada pertanyaan lagi kah? Nanti kita bisa lewat sana. Ini tadi tadi ini ya yang terkait dengan referral and novels nih kalau yang mau silakan. Terus habis itu yang ini gitu sih. Oke, ini juga ini sih. Semoga Sabtu pagi ini lebih ini ya, lebih baik lagi gitu. Lebih berwarna, Mas, karena diajarin pusing Yes. pagi-pagi. Ya, ya. Ini berarti sudah selesai, Mas? Atau masih ada yang menunggu, masih Oke. ada hasilnya eh atau gimana? yes. Jadi nggak apa-apa sih ini kita bisa paralel kali. Mungkin kita tunggu sampai mungkin minggu depan kali ya. Sekarang Sampai tadi sekarang ya. sekarang sudah udah banyak yang ngisi atau masih belum? Yang eh feedbacknya. Saat baru ini baru beberapa sih. 5. Oh, baru 5 ya Iya. Ya. udah. Berarti eh, berarti nyusul ya, Mas ya. Gitu Ya ya, nggak Mas ya. apa-apa sih. Nanti kita kan juga Oke. ngeliat tuh Pak. Buat sekalian kita undi Ya, ya mangga. bahasanya. Terus kita Ya, ya. kita kirimin hadiahnya gitu. Oh, iya, ya, boleh, Gitu. boleh, boleh, Yes, boleh. yes. Ya, Oke. baik. Terima kasih. Ini eh, Mas Ya, Musa, Mbak Melen ya dari Nanovest ya sudah bersedia sharing ke kita. Terima kasih juga buat Asosiasi Blockchain ya yang sudah selalu aktif meliterasi ya dengan yes. ilmu-ilmu baru di blockchain. Hari ini saya belajar banyak ya. Ternyata selama ini yang saya ajarin di kelas itu kebanyakan di area inovasi token ya, bisnis model, inovasi, kemudian apa tokenisasi. Dan hari ini kita belajar banyak ya, terutama tadi smart contract Ethereum digali sangat dalam. Nanti slide-nya saya share karena slide-nya sudah di-sharekan ke saya ke rekan-rekan. Mohon dipelajari, mohon dipahami. Semoga ini menjadi ilmu yang berguna Bu nanti ya di masa depan ekonomi digital ya ilmunya ya kayak gini-gini nih ya gitu ya. Baik, saya tutup kuliah kita pagi ini. Terima kasih semuanya. Mohon pamit ya. Ya gitu ya. Oke, Yuk, thank you terima Pak. kasih Terima kasih semuanya. Mari semuanya. semuanya. Mari.